Awalnya Ning Chuan mau gontok-gontokan nih sama Xiao yang seorang keturunan darah pendosa, kok berani-beraninya datang ke tempat suci kelahirannya. Namun Ning Chuan mau tak mau menghentikan konfrontasi itu ketika melihat para pendatang ini sudah siap menantangnya baku hantam, dan karena kebetulan dia memang ingin melihat sekuat apa ahli alam luar, Ning Chuan pun tidak keberatan untuk melakukan beberapa pertukaran dengan Lin Qian. Ning Chuan mengeluarkan gulungan sucinya dan siap baku hantam, namun tiba-tiba saja Lin Qian mengajaknya untuk ke ruang kosong-kosongan. Tujuan Lin Qian pergi ke ruang kekosongan adalah agar kemampuannya tidak diketahui oleh Xiao, berhubung pemuda itu akan menjadi lawannya yang selanjutnya. Tapi ternyata sudah bersikap sebegitu sombongnya tidak sampai 1 menit yang singkat berlalu ketika Lin Qian kembali diludahkan dari ruang kekosongan dalam kondisi babak belur, menandakan bahwa dia telah kalah telak dalam pertarungan melawan Lin Qian. Kemenangan Ning Chuan mengundang sorak-sorai para penonton dari penduduk 3.000 provinsi, sementara Lin Qian hanya bisa menahan malu ketika hendak bergabung lagi dengan teman-temannya. Wah. Namun sebelum kembali ke kapal, tiba-tiba saja Lin Qian ngide dan berniat untuk baku hantam dengan Xiao, berpikir dengan mengalahkan pemuda itu dia akan mendapat kehormatannya kembali. Tapi mohon maaf, Anda keluar dari kandang singa masuk ke kandang buaya ini namanya, karena begitu melakukan serangan diam-diam kepada Xiao, murid Akademi Tianzhen itu justru kehilangan lengan kirinya. Lin Qian kini telah benar-benar kehilangan wajahnya di depan semua orang, apalagi setelah Xiao melempar tangannya yang ternyata tidak memiliki tubuh binatang, jadi enggak bisa dibuat mukbang. Lin Qian sempat meminta izin kepada Yu Liu agar bisa bertarung lagi, namun gadis dengan latar belakang yang sepertinya lebih menggoda iman kalian semua yang melihatnya itu lebih menakutkan itu dengan tegas meminta Lin Qian untuk berhenti mempermalukan Akademi Tianzhen dan memerintahkannya masuk ke kapal, sebelum kemudian menawarkan Xiao dan Ning Chuan untuk bergabung dengan Akademi Tianzhen karena telah mengalahkan Lin Qian. Xiao bertanya apa keuntungan mereka masuk Akademi Tianzhen yang membuat semua orang terkejut, namun semua orang itu menjadi semakin terkejut lagi setelah si Batian memperjelas pertanyaan Xiao menjadi, apakah ada gadis gemuk kalau mereka mau masuk ke akademi itu, berhubung ya gemuk-gemuk itu ya. Kelakuan Pak Boy-nya diungkap di depan umum sedemikian rupa, jelas saja atuh membuat Xiao panik bukan apa-apa, tapi masalahnya salah satu di antara halayak umum itu ada neng gemuk kesayangannya yang membuat Xiao takut disuruh tidur di luar malam ini. Xiao berusaha sekuat tenaga meyakinkan Ling Er kalau dia tidaklah sepak boy itu. Namun Ling Er yang udah paham banget kelakuan lakinya langsung menghadiahkan cubitan penuh cinta kasih yang membuat ginjal Xiao bergetar, apalagi setelah dia mendengar bahwa Akang udah pernah memegang bokong gadis naga ketika berada di alam kuno abadi. Tidak mau obrolan dua sejoli ini membuat para jomblo-jomblo seperti kalian itu merona. Yu Liu pun mengembalikan pembicaraan ke jalan yang lurus, dan Xiao pun akhirnya menyetujui tawaran untuk bertemu seorang petinggi akademi, melihat potensi macam apa yang dimiliki akademi alam luar tersebut. Singkat cerita, Xiao, Ling Er, Ning Chuan, dan rombongan Akademi Tianzhen pun melakukan perjalanan ke sebuah reruntuhan altar dan bertemu tetua ketiga Akademi Tianzhen yang nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung menawarkan Huang untuk menjadi muridnya. Pertanyaan ini jelas membuat rombongan Akademi Tianzhen terkejut, karena kesempatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah bahkan oleh para instruktur akademi. Yang lebih mengejutkan lagi, Xiao mengatakan bahwa dia sudah memiliki seorang guru, dan tetua ketiga langsung paham bahwa guru yang dimaksud adalah Liu Shen. Tetua ketiga tidak menjelaskan banyak dan hanya menyebut kalau Xiao pasti akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang rahasia kuno apabila bergabung dengan Akademi Tianzhen.
Tapi bukannya menerima tawaran tetua ketiga dengan sopan, si Hao sempat-sempatnya bertanya apakah dia bisa bawa gebetan atau enggak, yang membuat Yu Liu auto ngamuk mengingat si Hao kalau dia sendiri belum tentu selamat ketika melewati tempat yang akan mereka tuju sebelum ke akademi. Baru setelah itulah si Hao tahu bahwa sebelum resmi menjadi murid, mereka harus pergi ke perbatasan dengan melewati kota kuno di wilayah kosong dan menyaksikan perjanjian aliansi kuno. 方有资格荣列天神属，见证太古公约，服3000州外。 Mendengar ini, jantung si Hao langsung berdegup kencang karena segala hal yang dikatakan tetua ketiga benar-benar membuatnya teringat dengan perkataan Dewi Willow. Tetua ketiga kemudian menceritakan kisah panjang era sebelumnya yang akhirnya hancur karena peperangan kuno. Peperangan yang akhirnya menghasilkan 9 langit dan 10 bumi itu kemungkinan besar akan segera datang, dan oleh karena itulah mereka perlu melatih lebih banyak ahli muda sebagai petarung garis depan. 尔等未知大势之难，便莫踏上。 Tetua ketiga menekankan bahwa jalan yang dia tunjuk hanyalah jalan yang ditempuh oleh orang yang tidak takut mati dan memiliki keinginan untuk menang dalam setiap pertempuran, yang membuat semangat Xiao auto mendidih. Yu Liu dan tetua ketiga menjelaskan bahwa pengujian yang mereka lakukan untuk 3000 provinsi sebenarnya sudah jauh lebih longgar dibanding dunia kuno lain, dan sebagai ganjarannya mereka akan mendapatkan banyak keuntungan mulai dari buku kuno, ilmu tertinggi, bahkan pengalaman pribadi para raja abadi yang luar biasa. Mendengar iming-iming yang begitu menggiurkan, akhirnya si Hao pun mengambil keputusan untuk menerima tawaran tetua ketiga dan mengikuti instruksi untuk pergi ke Zhengzhou sebagai lokasi pengujian. Sepeninggalan si Hao dan Ning Chuan, para murid langsung mencecer ketua ketiga dengan pertanyaan penasaran kenapa 2 orang berbakat yang mereka temukan harus dikirim untuk mati di wilayah kosong. Tetua ketiga menjelaskan bahwa tidak semua orang melewati tempat itu akan benar-benar mati, dan apabila mereka memang benar diberkati, maka tetua ketiga yakin keduanya akan sampai di perbatasan dengan selamat. Meskipun begitu, setelah mendengar pertimbangan dari Yu Liu tentang memperbanyak orang yang ikut ujian karena toh mereka juga bakal mati ketika bencana besar datang, tetua ketiga pun menggeleng pasrah dan akhirnya memerintahkan para murid untuk mengumumkan para seluruh ahli muda di 3000 provinsi untuk mengikuti pengujian yang sama. Sementara Akademi Tianzhen sibuk dengan pengujiannya, si Hao menikmati perjalanan pulang dengan Huo Ling sambil sesekali menggoda gadis gemuk itu dengan menyebut-nyebut kata nikah atau kawin. Tapi kalau kawin ya harus nikah dulu atulah ya. Meskipun di luarnya Huo Ling tampak kesal, sebenarnya ya kalian tahu semua atuh kalau hati wanita itu seperti apa. Hatinya sangat takut, sangat kalut karena dia tahu perpisahannya dengan Xiao kali ini akan sangat panjang dan perjalanan yang dilewati Xiao akan menjadi sesuatu yang sulit, sangat-sangat sulit serta berbahaya. Dihadapkan pada situasi semacam itu, Huo Ling hanya bisa menahan kepedihan karena dia tidak tahu apakah bisa bertemu pemuda nakal ini lagi atau tidak di masa depan. Xiao juga merasakan hal yang sama dengan Ling, namun jalan ini adalah sesuatu yang memang harus dia tempuh, dan karena itulah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan orang-orang terkasihnya. Nah, untuk melakukan apa yang dia rencanakan, pertama-tama si Hao pergi ke Pulau Iblis agar Huo Ling bertemu dengan calon kakek iparnya. Si Zhongtian udah demen banget nih melihat cucunya datang bawa gebetan. Namun ketika dia hendak menikahkan keduanya, si Hao yang di awal sering bercanda dengan menyebut Ling sebagai istri, akhirnya menjadi serius dan menceritakan tentang rencananya masuk ke wilayah tak bertuan.
Wilayah tersebut sangat berbahaya dan apabila si Hao tidak kembali, Ling Er sama saja dengan menyia-nyiakan hidup. Si Jongtian akhirnya paham jika dua sejoli itu pasti punya pertimbangan sendiri dan memberikan mereka waktu untuk berbicara berdua. Ling Er menunjukkan banyak kekhawatiran tentang keselamatan si Hao di wilayah tak bertuan, juga tentang perang dan kekacauan yang akan segera datang serta tentang pertemuan mereka yang entah akan terjadi lagi atau tidak. 若为此事，都会回来保护你。 Si Hao hampir saja membuat janji-janji bodoh sehingga Ling Er segera menghentikannya sebelum kemudian mengajak pemuda itu untuk kembali kemana atuh ya? Si Hao mengantarkan Neng Gemuk ke tempat persembunyian Kaisar Api, namun ternyata Ling Er meminta untuk diantarkan ke hutan Murbe karena dia hendak menghabiskan penantian panjangnya di sana lagi. 亲眼看着你入无人区。 Ling Er akan menunggu di tempat ini seperti dahulu dan selalu mendoakan serta mengharapkan keberuntungan senantiasa menyertai si Hao dalam perjalanannya kali ini. Ling Er hanya ingin si Hao tahu bahwa sebesar apapun bahaya yang mengancam akang, selama apapun waktu berlalu dan sekacau apa dunia ini di masa depan, dia masih akan menunggu dan terus menunggu sampai pemuda itu kembali apapun yang terjadi. 我带你一起走。 Si Hao termenung sejenak ketika berpikir apakah perjalanan taunya benar-benar layak untuk meninggalkan semua hal berharga di belakangnya seperti ini dan mengajak Ling Er untuk pergi bersamanya saja karena merasa tidak mampu menahan perasaan resah dan gelisah yang menggantung di hatinya. Namun Ling Er segera menolak ajakan itu dan si Hao yang sudah tahu jelas alasannya apa tidak bisa berbicara banyak ketika akhirnya berbalik dan pergi. Ling Er dengan perasaan kalut mengangkat tangannya seolah hendak meminta si Hao agar tetap tinggal. Namun dia berusaha menahan sesak di dada karena dia tahu jelas tujuan pemuda itu adalah puncak dunia. Namun ketika Ling Er sudah berusaha untuk ikhlas dan mempersiapkan diri untuk menantian panjangnya sekali lagi, tiba-tiba... 孩子， Tiba-tiba saja si Hao kembali tanpa peringatan dengan pelukan erat dan tidak hanya si Hao yang datang, Ling Er juga melihat sosok sang Kaisar Api di belakang pemuda itu ketika berkata bahwa hari ini ayahnya akan menikahkan mereka berdua tanpa kemegahan, tanpa hiruk-pikuk, tanpa gemerlap perayaan dan tanpa keramaian dunia. Pernikahan yang begitu sederhana pun dilangsungkan. Hanya ada dua saksi agung, yaitu Kaisar Api sebagai ayah sang mempelai wanita dan si Jongtian sebagai perwakilan orang tua mempelai pria. Tapi semua orang yang hadir tahu bahwa pernikahan ini bukan perayaan biasa, namun sebuah janji abadi dari pernyataan cinta yang melampaui ruang dan waktu untuk mengikat dua hati agar tetap bersatu, bahkan ketika semesta berubah arah dan dunia mencoba memisahkan mereka. Ling Er dan si Hao tidak berbagi pelukan maupun seperti suami istri yang disahkan pada umumnya. Keduanya hanya saling menatap mata satu sama lain seolah berusaha untuk menggali keyakinan bahwa mereka akan bertemu lagi suatu saat nanti. Kaisar Api mengingatkan bahwa jalan yang akan si Hao tempuh sama sekali tidak akan mudah dan memang kepastian pertemuan mereka di masa depan tidak dapat dipastikan. Namun ayah mertuanya itu meminta si Hao untuk selalu ingat bahwa dimanapun pemuda itu berada masih ada seorang perempuan yang menunggunya dalam diam dan berharap agar pemuda itu baik-baik saja. Namun si Hao dengan tegas berkata bahwa dia pasti akan bertemu lagi, di mana perkataan itu cukup membuat guntur dari amarah jalan surgawi datang untuk menindas dunia, seolah memperingatkan si Hao agar tidak melampaui semesta. Si Hao teringat perkataan Kaisar Api ketika bertemu dengannya pertama kali, di mana ayah mertuanya itu menjelaskan betapa Ling Er telah menunggunya dalam waktu lama dan berharap agar si Hao dapat pergi setelah memberi anak gadisnya pengharapan. Kaisar Api paham jika si Hao khawatir akan menyakiti Ling Er.
menyakiti Ling Er apabila mereka tidak bertemu lagi. Namun menurutnya bahkan apabila Xiao pergi begitu saja pun, Ling Er juga tidak akan bisa menjalani hidupnya dengan baik-baik. Astagfirullah. Setelah mendengar itu, Xiao sudah menekankan di dalam hatinya jika dunia benar-benar membuat mereka tidak bisa bersatu, jika lautan berubah menjadi hutan mulberry, atau ketika dunia ini benar-benar hancur dan membuat mereka berpisah, Xiao akan mengubah semua takdir pahit itu dengan tangannya dan bahkan menciptakan reinkarnasi agar mereka bisa bertemu di kehidupan selanjutnya. Laki banget, Bagoy. Xiao dan Ling Er menghabiskan malam pertama mereka sebagai suami istri yang sah tanpa keintiman dan pusreng maupun bercocok tanam, hanya berbagi kehangatan sembari ditemani dengan cahaya rembulan. Pikiran kalian kemana? Kemana pikiran kalian? Namun malam tidak menunggu dan berlalu dalam sekejap mata ketika waktu keberangkatan Xiao untuk menjemput takdir barunya telah tiba, dan Ling Er mempersilahkan belahan jiwanya untuk pergi karena dia akan selalu menunggunya di sini. Xiao mengusap wajah ayu Ling Er penuh kasih dan akhirnya melesat pergi dari hutan Murbei dan memulai perjalanannya menuju puncak negara Sheng untuk mengikuti seleksi melintasi wilayah tak bertuan. Tetua ketiga dan murid-muridnya sudah menunggu di sana, dan berhubung seleksi telah dibuka secara umum, tetua ketiga pun mempersilahkan Xiao untuk menunggu sambil beristirahat di atas bantal meditasi. 幸好他们不知道，不愧是先父遗宝。 Harus Xiao akui jika Akademi Tianzhen memang bukanlah entitas sembarangan, karena bantal meditasi yang kemungkinan hanyalah harta tingkat menengah di sana sudah memiliki efek untuk memberikan pencerahan. Ya, meskipun bantal meditasi itu hanya Xiao gunakan untuk memberi makan kaisar kupu-kupu emas alias Wang Di, hal itu masih tidak menghilangkan fakta bahwa benda ini merupakan harta yang berharga. Setelah Xiao menghabiskan beberapa waktu untuk berdiam di atas bantal meditasi, tiba-tiba saja puncak negara Sheng sudah dipadati oleh para ahli muda, termasuk juga rekan-rekan yang dia kenal seperti Cao Yuseng, Tianji, dan Zetian. Setelah para peserta seleksi berkumpul, tetua ketiga pun mengambil jalan kekosongan yang harus mereka lewati untuk mencapai kota kuno. Namun setelah mendengar bahwa si tetua ketiga sendiri juga belum pernah melewati jalan tersebut, banyak calon peserta yang akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dan hanya menyisakan separuh di antaranya. Hal ini sebenarnya membuat tetua ketiga cukup senang, karena artinya Akademi Tianzhen sudah melakukan seleksi alamiah untuk memilih calon murid dengan mental baja. Berhubung orang-orang yang tersisa sudah mantap dengan pilihannya, tetua ketiga pun mempersilahkan semuanya untuk masuk ke dalam kekosongan dan memulai pengujian. Para peserta melompat ke dalam jalan kekosongan sesuai instruksi tetua ketiga. Tidak terkecuali juga Xiao yang langsung terkejut ketika menyadari bahwa semua peserta tampaknya terlempar ke tempat yang berbeda setelah memasuki jalan kekosongan. Sekarang Xiao sendiri telah memasuki hutan kayu kuno wilayah tak bertuan dan dapat merasakan sendiri betapa pekatnya aura kegelapan di tempat ini. Xiao sempat melihat seorang peserta meminta pertolongan kepadanya, namun sebelum Xiao sempat berbuat apa-apa, peserta itu sudah lebih dulu ditelan oleh kekuatan yang Xiao sendiri tidak tahu apa. Akhirnya Xiao pun berusaha mengungkap dedemit macam apa yang bersembunyi di balik kegelapan, dan tanpa diduga akan segera bertemu dengan musuh pertamanya di wilayah tak bertuan ini. Seperti yang udah sempat di-spill pada ending episode sebelumnya, Xiao melihat kabut-kabut gelap yang menyembunyikan sebuah bola mata raksasa perlahan mendekatinya, dan karena merasa kabut serta bola mata itu sebagai ancaman, Xiao pun langsung melepaskan teknik rahasia Kaisar Guntur seperti memberikan peringatan. Namun bola mata raksasa yang kita sebut aja dia si Coca ini malah menjadi antusias karena dia mengenali teknik tersebut dan berpikir bahwa Xiao bukanlah ahli sembarangan.
Soca mempromosikan dirinya sendiri sebagai makhluk yang banyak mengetahui rahasia dunia, dan selama Si Hao menyatu dengannya, maka pemuda itu pun akan turut mendapatkan pengetahuan. Tidak lama setelah Soca mengatakan itu, sebuah lubang muncul di udara dan meludahkan cairan merah segar dalam jumlah tak terhitung jumlahnya sehingga membentuk semacam kolam darah yang dipenuhi dengan bagian-bagian tubuh. Cairan merah itu membentuk pusaran ketika menyerbu ke arah Soca, dan ketika terkena tetesannya, Si Hao langsung tahu bahwa makhluk menakutkan ini telah melarutkan darah dan esensi ribuan ahli di dalam kolam kotor ini. Tidak mau membiarkan bola menjijikan itu kebanyakan gaya, Si Hao pun memanggil kesengsaraan petir dan kolam petir untuk menghasilkan hukuman petir dalam rangka memberikan Soca pelajaran. Raungan menyedihkan segera terdengar dari dalam kabut hitam ketika Si Hao melepaskan hukuman petir, dan tidak lama setelahnya raungan itu langsung berubah menjadi guru tuan kesal ketika Soca ngata-ngatain Si Hao kalau bukan karena dia hanya datang sebagai satu mata, maka tidak akan ada satupun makhluk di 3000 provinsi yang bisa mengusiknya. Tidak hanya itu, guru tuan Soca berlanjut ketika dia menyalakan tombak yang menembus tubuhnya dan menyebut tombak itu terasa seperti duri di dalam tenggorokan yang menyakitkan. Si Hao kebingungan ketika makhluk ini malah menunjukkan kelemahannya sendiri, namun setelah melihat penampakan Soca secara langsung, pemuda batu kecil itu baru tahu bahwa si bola mata raksasa sebenarnya tidak memiliki otak sama sekali. Nah, berhubung Soca ini nggak punya otak tuh kayak anggota apa gitu ya, Si Hao pun berniat untuk memanfaatkan kebodohan itu untuk menggali beberapa informasi tentang perbatasan belantara. Si Hao menyebutkan Soca pasti akan binasa kalau 7 Raja Agung penjaga perbatasan datang sendiri untuk mengalahkannya. Namun ketika mendengar 7 Raja perbatasan, Soca malah tertawa meremehkan karena sosok-sosok itu sudah terlalu jadul untuk diungkit keberadaannya. Si Hao sedikit sedih ketika berpikir bahwa mungkin ketujuh Raja Agung yang merupakan leluhur para pendosa sudah tidak ada, dan bahkan kematiannya pun terasa sangat senyap meskipun memiliki banyak pencapaian. Soca dengan tawa meledek juga mengatakan bahwa perbatasan belantara yang dituju banyak orang akan segera hilang, dan begitu tempat tersebut lenyap maka dunia akan menjadi satu. Si Hao balik ngerosting Soca ketika meminta bola mata yang baru nyampe jalan kekosongan aja udah jadi setengah sate, setengah barbeque itu enggak banyak cincong, dan membuat bola mata raksasa itu menjadi curcol kalau dia bukan mendapatkan luka dari tempat seperti ini, namun sempat bertemu dengan bencana aneh yang membuatnya tertusuk oleh tombak perang abadi. Habis tertusuk, Soca pun kelelahan dan berniat boci sebentaran. Namun tanpa diduga begitu dia bangun 10.000 tahun telah berlalu, dan orang-orang yang disebut Soca dengan nama tanda kutip mereka ini pasti memiliki yang kedua, sehingga 3.000 provinsi pasti akan musnah. Jangankan kita, Xiao aja yang nanya nggak dikasih tahu nama Soca siapakah yang dia panggil dengan sebutan mereka ini, malah berkata bahwa dia akan menyampaikan sisa cerita kepada Xiao setelah pemuda itu pindah alam. Karena Soca sudah berkata demikian, Xiao pun berpikir bahwa waktunya baku hantam telah tiba, dan langsung mengeluarkan pohon Dewi Wilau hingga membuat Soca terbagong-bagong karena pohon Wilau ini masih belum mati. Dengan penuh kemarahan Soca menyerang Xiao dengan sulur-sulur tubuhnya, meskipun pada akhirnya langsung diubah menjadi daging cincang oleh ayunan pedang kuno Daluo. Ketika si Hao memotong sulur-sulur Soca dengan pedang kuno Daluo, tiba-tiba saja tombak patah yang menusuk tubuh bola mata raksasa itu memancarkan cahaya emas seolah beresonansi dengan pedang yang berada dalam genggaman si Hao. Soca auto panik melihat tombak patah tiba-tiba saja menunjukkan reaksi, dan si Hao yang juga menyadari hal itu langsung mengayunkan embrio pedang Daluo lebih banyak.
berpikir bahwa setiap ayunan pedang sang Raja 5 Mahkota akan membuat tombak patah di tubuh Socha kembali menyala. Dan benar saja apa yang Xiao pikirkan. Setelah pedang Daluo diayunkan beberapa kali, tombak perang kembali hidup dan meledakkan tubuh Socha hingga tersisa seuntai sisa roh yang lemah. Setelah menghancurkan Socha sepenuhnya, Xiao yakin bahwa embrio pedang kuno ini bukan hanya sebatas senjata peninggalan Raja 5 Mahkota, namun ada misteri lain yang jauh lebih besar tersembunyi di baliknya. Menyadari bahwa masih ada begitu banyak rahasia di dunia ini, Xiao pun tidak mau membuang lebih banyak waktu dan melanjutkan petualangannya di sisa formasi bintang. Xiao dapat melihat bahwa masih ada begitu banyak formasi bintang yang aktif di tempat ini, juga puluhan ahli bergeletakan di mana kemungkinan besar para ahli itu tidak mampu melewati formasi bintang. Menyusuri lebih dalam sisa formasi bintang, emang dasar bakat Pak Boy-nya Xiao udah menembus relung sanubarinya. Masih aja sempat dia ketemu teteh-teteh gemuk yang menyebut dirinya dengan nama King Xian. Nah, baru saja Xiao mau mengeluarkan kemampuan Pak Boy-nya. Salah satu formasi bintang aktif dan menembakkan banyak pedang ki yang membuat King Xian panik karena pedang tersebut dapat memotong jiwa. Xiao berusaha untuk tenang menghadapi hujan pedang ki yang menyerbu ke arahnya dan sekali lagi memanggil pohon willow untuk melindungi diri dari pedang ki. Xiao sempat mendapat beberapa pencerahan selama menghadapi pedang ki ini, dan setelah formasi bintang dapat ditangani, Xiao bergegas mendekati King Xian hanya untuk menemukan bahwa teteh gemuk itu telah berubah menjadi benih kelahiran kembali. Meskipun telah berubah menjadi benih nirvana yang sangat lemah, King Xian masih bisa meminta tolong kepada Xiao untuk menguburkannya di tempat ini. Xiao menawarkan bantuan untuk membawa King Xian keluar dari wilayah tak bertuan, namun Tuan Putri klan teratai itu menolaknya karena dia merasakan keberadaan teratai hijau kekacauan dan berpikir bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menjalani kelahiran kembali. Xiao tidak banyak bicara lagi ketika menguburkan King Xian di dalam formasi bintang sebelum merasakan gejolak kekuatan teratai hijau kekacauan yang gadis itu ceritakan. Karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di dalam formasi bintang, Xiao pun melanjutkan perjalanan menyusuri wilayah tak bertuan dan tanpa terasa 5 hari berlalu ketika Xiao sampai di sebuah kawasan hutan dengan kabut ungu yang tampak begitu berbahaya. Dan benar saja tidak lama setelah sampai di hutan tersebut, Xiao merasakan ada kekuatan yang melemparnya ke dimensi lain, namun ketika Xiao sadar dia masih berada di hutan yang sama, akhirnya Xiao pun menggunakan mata surgawinya untuk memeriksa lingkungan sekitar. Namun masih tidak menemukan sesuatu yang aneh sampai tiba-tiba saja pedang Daluo keluar dengan sendirinya yang menandakan ada sesuatu di tempat ini. Nah, baru beberapa saat setelah pedang Daluo keluar, tiba-tiba saja Xiao melihat di kejauhan ada 2 orang muda-mudi yang saling bertukar pukulan, di mana meskipun pertukaran itu tampak seperti hanya latihan ya tipis-tipis, Xiao masih dapat merasakan bahwa kekuatan mereka tidaklah seperti jenius muda pada umumnya. Nah, yang membuat mata Kang Pak Boy Xiao semakin melotot adalah ketika dia melihat bahwa sementara 2 muda-mudi baku hantam, ada seorang Neng gelis pisan sedang memainkan kecapi dengan begitu indah seolah tengah mengiringi pertarungan kedua temannya. Xiao tidak banyak bisa menahan kekaguman ketika melihat kekuatan 3 ahli muda itu dan tanpa sadar memecah suasana ketika menunjukkan kekagumannya. Ketika melihat ada pemuda asing yang meskipun ganteng tapi kelihatan Pak Boy ini tiba-tiba muncul entah dari mana, pemimpin kelompok alias si Eneng gelis pemain kecapi yang sementara kita panggil aja dia pelangi ini menunjukkan wujud aslinya sebagai Phoenix abadi ketika terbang ke hadapan Xiao, diikuti dengan 2 muda-mudi lain dan seekor bayi unicorn yang langsung berkumpul di depan pemuda asing itu dengan ekspresi bingung. Pelangi menanyakan dari mana Xiao berasal, namun ketika
pemuda itu memperkenalkan diri sebagai kultivator 3.000 provinsi, Pelangi dan teman-temannya malah menjadi semakin bingung yang akhirnya membuat Shihou bertanya-tanya apakah dia telah menyasar di sebuah dunia kecil yang ada di era abadi kuno. 请问 Shihou semakin dibuat bingung ketika Pelangi dan dua temannya yang kita panggil aja Bambang dan Markonah itu mulai menyebutkan tentang goa kediaman abadi dan menjelaskan bahwa mereka sedang ada di goa kediaman abadi yang tengah menyelenggarakan pertemuan jenius muda. Bambang malah menyebut Shihou dengan begitu ramah ketika menyebut keberadaan ahli antah berantah sepertinya akan menambah nilai dan pengetahuan dalam pertemuan ini dan menawarkan pemuda itu agar pergi bersama dengan mereka. Shihou sama sekali tidak merasakan aura permusuhan dari tiga ahli muda di hadapannya, di mana hal itu membuatnya merasa damai dan akhirnya menerima tawaran itu untuk pergi bersama. Astagfirullah. Shihou masih merasa setengah mimpi ketika dapat melihat seekor Phoenix abadi seperti Pelangi muncul di hadapannya, dan tidak hanya Phoenix abadi, dia juga dapat melihat seekor Qilin alias unicorn yang selama ini hanya dia dengar dalam legenda ada di depan matanya. Semua hal menakjubkan ini terasa begitu nyata bagi Shihou dan membuatnya bingung apakah dia hanya bermimpi atau memang era abadi kuno tiba-tiba saja kembali di wilayah tak bertuan yang penuh dengan misteri. Melihat emas-emas yang baru saja dia temui itu kebingungan, Pelangi dan teman-temannya pun dengan penuh kepedulian bertanya apakah sebenar-benarnya Shihou tidak enak badan karena sedang bergabung dengan Tao. Nah, cuman para jenius abadi udah peduli, Shihou-nya kebingungan apa hubungannya pusing dan tidak nyaman dengan Tao. Apalagi kita yang kalau biasanya kalau pusing dan tidak nyaman auto diponis asam lambung atau masuk angin. Ya, intinya Shihou bingung dengan istilah Pelangi dan kawan-kawan karena sepertinya metode yang dipraktekkan para jenius kuno abadi itu sudah jauh berbeda dengan metode kultivasi yang berkembang di zamannya saat ini. Bambang mulai menanyakan jenis benih abadi apa yang sedang disempurnakan oleh Shihou, dan Shihou yang kebingungan pun asalnya nyeplos dengan menyebut benih api. Karena Shihou tampak begitu berbeda, Pelangi dan teman-temannya pun jadi kepo, tidak terkecuali pada pedang kuno Daluo yang terasa sedikit familiar. Shihou menjadi antusias ketika para jenius muda kuno abadi berkata seperti mengenal embrio pedang kuno Daluo, namun pada akhirnya mereka menyebut pedang itu kemungkinan besar adalah imitasi dari senjata para raja abadi yang merupakan leluhur mereka di masa lampau. Melihat Shihou masih kebingungan, Bambang pun mengeluarkan sebilah pedang dari punggungnya dan menyebut bahwa pedang ini juga merupakan pedang tiruan yang meskipun terbuat dari 6 tile emas, kekuatannya jelas jauh berbeda kalau dibandingkan dengan pedang para raja abadi yang sebenarnya. Oke, karena mereka sudah cukup memberikan penjelasan pada emas-emas entah dari antah berantah dari mana ini, Pelangi, Bambang, dan Markonah pun mengajak Shihou untuk segera menuju tempat pertemuan. Setelah melintasi langit untuk waktu yang cukup lama, Shihou dan kelompok Pelangi telah sampai di hutan bambu ungu laut selatan ketika Bambang memberitahu bahwa mereka akan segera sampai di lokasi pertemuan. Namun sebelum Shihou sempat mempersiapkan diri, dia sudah dikejutkan dengan beberapa ekor ular dengan penampilan cukup aneh yang menyembul dari balik awan. Dan tidak selesai sampai di situ, Shihou juga melihat sebuah bangunan megah ikut muncul dari bawah langit ketika dilingkari oleh ular-ular raksasa itu seolah mereka adalah anjing penjaga. Namun yang membuat Shihou lebih terbagung-bagung lagi adalah kemunculan seorang bapak-bapak berambut perak dengan sisik ular di wajahnya yang muncul dari dalam bangunan, di mana bapak-bapak itu sejatinya adalah seorang peri abadi sejati.
Nah, belum sampai Si Hao meredam keterkejutannya karena telah melihat seorang peri abadi, muncul lagi peri abadi lain yang dipanggil sebagai Raja Naga Liar Putih yang kesemuanya merupakan kultivator langka di ranah abadi sejati. Namun peri ular dan Raja Naga Putih bukanlah puncak dari keterbagongan yang menggoncang jiwa Si Hao, karena beberapa saat kemudian muncullah jalan pelangi warna-warni yang membentang di langit. Sebelum kemudian Si Hao melihat seorang laki-laki parubaya dengan cangkram reinkarnasi di tangannya berjalan dengan santai melintasi jalan pelangi tersebut. Yang membuat Si Hao terbagong adalah fakta bahwa si bapak-bapak pemilik cangkram reinkarnasi itu merupakan ahli yang jauh lebih luar biasa karena berada di ranah Raja Abadi. Laki-laki itu dipanggil dengan nama Raja Abadi 6 Jalan Reinkarnasi, dan ketika mendengar bahwa si Raja Abadi sangat terkenal, Si Hao mulai berpikir apakah cangkram reinkarnasi yang dulu dibawa-bawa oleh Lun Hui itu adalah miliknya. Yang lupa Lun Hui siapa? Itu loh, ahli yang pertama kali muncul setelah pertarungan Si Hao dan Si Yi terus muncul lagi di alam kuno abadi buat nyari gara-gara. Masih ingat kan? Kalau nggak ingat nontonnya di mana tuh? Menurut cerita pelangi, Bambang dan Markona, Raja Abadi 6 Jalan Reinkarnasi masih mempelajari tahu agungnya dengan teliti, di mana entah apakah sang Raja Abadi benar-benar dapat mencapai tujuannya atau tidak. Oke atuh, setelah dikejutkan dengan kemunculan Raja Abadi 6 Jalan Reinkarnasi, Si Hao sekali lagi dibuat kebingungan ketika sebuah pagoda emas turun, dan pagoda itu dipanggil dengan nama Raja Abadi Tanpa Akhir. Pelangi dan kawan-kawan menunjukkan keterkejutan melihat Raja Tanpa Akhir muncul, di mana apa yang mereka tahu telah terjadi sesuatu pada tubuhnya yang membuat si lonceng emas berlatih secara tertutup, dan mereka tidak menyangka sang Raja Abadi Tanpa Akhir akan mengikuti pertemuan ini. Si Hao yang memang sejak awal sudah asing dengan dunia ini hanya bisa bergumam dengan kagum dan benar-benar percaya bahwa tempat dia berada saat ini memang benar sebuah goa kediaman abadi. Bambang hanya bisa tertawa melihat keendosoan Si Hao sebelum kemudian memimpin jalan menuju Pulau Abadi Laut Selatan yang akan menjadi lokasi pertemuan. Sama seperti tempat-tempat lain yang sudah Si Hao datangi, tempat yang disebut sebagai Pulau Abadi Laut Selatan juga memancarkan semacam perasaan kuno yang membuat hati Si Hao bergetar. Dan lagi-lagi sebelum Si Hao dapat menyesuaikan diri dengan segala hal luar biasa di sekitarnya, muncullah anak Pulau Abadi yang mengabarkan bahwa para master hebat belum datang seluruhnya, sehingga para jenius muda bisa ngobrol dan ngopi-ngopi dulu sambil sharing pengalaman. Si Hao sangat takjub dengan apa yang dia alami selama berada di dunia ini, berharap bisa tinggal selamanya meskipun tampaknya sistem ajaran Tao yang berkembang di dunia ini sangatlah rumit dan membingungkan. Bambang yang melihat Si Hao hanya bisa diam terpaku membisu bertanya kenapa teman barunya ini tidak segera mencari teman ngopi. Si Hao hanya menjawab bahwa kultivasinya masih terlalu cetek untuk diceritakan kepada orang lain, dan karena itulah dia memilih untuk mendengarkan saja. Mendengar jawaban Si Hao, si Bambang ini jelas kebingungan karena dia merasakan bagaimana pemuda itu terus memancarkan aura keabadian, dan perkataan Bambang auto membuat Si Hao menjadi pusat perhatian semua ahli muda yang ada di sana. Si Hao merenung sejenak ketika mencerna perkataan Bambang sebelum kemudian menyimpulkan mungkin aura keabadian yang pemuda itu sebutkan berasal dari 3 untaian energi abadi yang telah menjadi berhasil dia bangkitkan. Meskipun kekuatan Si Hao yang dianggap sebagai kultivator tertutup tidak salah lagi sudah cukup luar biasa, hal itu ternyata tidak mengundang keterkejutan sebesar apa yang dia bayangkan. Apalagi setelah itu pelangi juga memperlihatkan 3 untaian energi abadi yang dia miliki dan menceritakan bahwa untaian energi abadi itu dia kembangkan dengan mudah setelah menemukan sebuah prototipe alam semesta yang dia murnikan menjadi roh benih Tao. Si Hao tidak menyangka dapat menemukan ahli lain dengan 3 energi abadi dengan sangat mudah di tempat ini, karena apabila di 3000 provinsi seseorang dengan 3 energi abadi sudah dianggap seperti makhluk prasejarah yang sangat langka.
Si Hao teringat perkataan Raja Abadi kecil tentang orang dengan prototipe alam semesta kuno dan mulai berpikir apakah pelangi ahli yang dimaksud. Nah, berhubung ahli muda lain terus mendorong Si Hao untuk tidak merendahkan diri, akhirnya pemuda batu kecil itu pun bersedia melakukan sharing session dengan pelangi untuk membagikan pemahaman tahu mereka. Pertama-tama pelangi memasukkan pemahaman taunya ke dalam pikiran Si Hao dan di dalam sana keduanya langsung bertukar teknik surgawi satu sama lain. Si Hao memunculkan teknik kumpangnya, sementara pelangi mengangkat jemari indahnya ketika memanggil Phoenix abadi warna-warni yang segera bertabrakan dengan kumpang Si Hao. Waktu berjalan begitu cepat ketika tanpa terasa setengah bulan lamanya Si Hao berada di alam antah berantah yang begitu menakjubkan ini. Namun selama setengah bulan anak Pulau Abadi belum juga mengumumkan khotbah dari para master akan segera dimulai. Malah menceritakan bahwa para master kuat itu tiba-tiba merasa pemahaman daunya masih belum cukup dalam untuk berkhotbah. Bukannya kecewa atau apa, para ahli muda termasuk Bambang malah menjadikan para master kuat sebagai lelucon, dan hal itu mau tidak mau membuat Si Hao ikut tertawa memikirkan betapa suasana di dunia ini sangat nyaman dan menyenangkan. Karena khotbah belum juga dimulai, Si Hao dan 3 serangkaian pun memutuskan untuk berlatih bersama, dan begitu Si Hao berhasil mengalahkan Bambang, tiba-tiba saja Bambang malah mengucapkan selamat tinggal kepada Si Hao, seolah pemuda itu sebenarnya sudah tahu bahwa dirinya bukanlah orang yang berasal dari dunia ini. Tidak hanya Bambang, pelangi pun menunjukkan tabiat yang sama ketika berkata mereka tidak akan bisa bertemu lagi, dan Markona justru menangis seolah perpisahan dengan Si Hao adalah sesuatu yang benar-benar enggan mereka lakukan. Si Hao yang kebingungan dengan ucapan selamat tinggal tiba-tiba ini jelas memberondong teman-teman kunonya dengan pertanyaan. Namun pertanyaan itu sama sekali tidak terjawab sampai kemudian Si Hao sadar bukanlah dirinya yang tidak berasal dari dunia ini, namun para jenius surgawi kuno inilah yang seharusnya tidak berada di sini. Namun belum sampai Si Hao mendapatkan jawaban, langit menggelap dalam sekejap dan 2 bola merah menyerupai mata raksasa menyembul dari langit sebelum akhirnya memicu pertarungan besar dengan para jenius alam abadi. Tidak menunggu lama setelah peperangan dimulai, sudah ada cukup banyak ahli muda yang terbunuh oleh kekuatan raksasa merah dari balik langit, dan hal itu jelas membuat Si Hao merasa sedih sekaligus marah sebelum akhirnya memutuskan untuk ikut membantu rekan-rekannya. Namun betapa terkejutnya Si Hao ketika dia baru saja terjun dalam peperangan. Dunia yang sebelumnya tampak begitu nyata sekarang berubah menjadi ilusi, dan dia sama sekali tidak dapat menyentuh apapun yang ada di dalamnya, termasuk juga serangan-serangan si raksasa merah. Ternyata tidak hanya para jenius muda, para raja abadi pun turun tangan untuk menghadapi raksasa merah yang kemungkinan besar merupakan bencana kuno yang meluluh lantakan seluruh dunia abadi kuno di masa lalu. Raja Abadi tanpa akhir dan Raja Abadi 6 jalan reinkarnasi masuk ke tengah pertempuran dan membuat semangat para jenius muda semakin terpacu untuk bersama-sama menghadapi bencana kuno, meskipun mereka tahu kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dan benar saja beberapa saat kemudian teratai Markona sama sekali tidak berfungsi menghadapi bencana kuno dan membuat beberapa kabut hijau menakutkan menembus tubuhnya yang mengartikan bahwa akhir kehidupannya akan segera tiba. Markona sempat melemparkan kilin agar tidak terkena kabut hijau dan membuat hewan kuno itu masuk ke dalam lubang kekosongan misterius, sementara tubuhnya sendiri jatuh tanpa daya ke atas tanah Pulau Abadi. Si Hao sekali lagi berusaha untuk menolong salah satu teman baiknya tersebut, namun lagi-lagi tangannya hanya meraih udara kosong yang menandakan bahwa mereka sekarang memang berada di 2 garis waktu yang berbeda. Si Hao merasa hatinya hancur ketika melihat Markona sakaratul maut, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan gadis tersebut. Markona yang selalu sudah berada di ambang kesadaran meminta Si Hao untuk tidak merasa sedih atau bersalah karena memang
Memang seperti inilah akhir kehidupan mereka. Meskipun begitu, Xiao merupakan orang yang setia kawan dan dia tidak mengerti mengapa para jenius kuno ini harus datang memamerkan persahabatan palsu kalau akhirnya hanya akan membuatnya merasa kehilangan. Ketika itulah Bambang yang sudah dalam kondisi babak belur jatuh di hadapannya menjelaskan bahwa mereka datang untuk memperlihatkan kejamnya peperangan kuno ini kepada Xiao karena kemungkinan nanti di masa depan teman beda era mereka itu juga harus melawan bencana kuno ini. Musuh yang harus dihadapi oleh para orang abadi kuno semakin mengamuk dan semakin banyak juga ahli muda yang terbunuh dalam pertempuran hingga membuat Bambang hampir hilang kewarasan ketika menyerbu langsung ke dalam kepungan kabut gelap dengan pedangnya. Sementara itu, Pelangi sekali lagi bertanya kepada Xiao apakah setelah melihat semua ini pemuda itu masih juga kebingungan. Sayang semua jawaban pemuda itu masih juga sama di mana dia telah melihat, namun dia masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi atau diinginkan oleh para pendahulunya ini. Baru setelah itu Pelangi pun menceritakan bahwa apa yang Xiao alami saat ini sebenarnya disebabkan oleh kekuatan Raja Abadi tanpa akhir dan Raja Abadi 6 jalan reinkarnasi. Dengan kekuatan para Raja Abadi yang luar biasa, mereka menggunakan kekuatan ilahi untuk menembus surga dan mencerminkan kehancuran yang terjadi selama era kuno abadi. Meskipun ini hanyalah sebuah cerminan, Raja Abadi itu juga mampu menciptakan dunia kecil yang mampu menarik seorang ahli di masa depan untuk menyaksikan secara langsung kehancuran peradaban kuno tersebut. Sementara tubuhnya dirobek oleh kabut hijau yang menakutkan, Pelangi menjelaskan bahwa Xiao memang hanyalah seorang saksi yang mungkin tanpa sengaja masuk ke dalam reruntuhan dan menyaksikan kilas balik tentang apa yang terjadi di era kuno ini melalui kekuatan para Raja Abadi. Seperti halnya seorang saksi, Xiao memang hanya bisa menyaksikan tanpa bisa mengubah keadaan. Dia hanya bisa melihat semua rekan yang seolah bersamanya untuk bertahun-tahun yang panjang meregang nyawa sebelum akhirnya menghilang bersama dengan peradaban kuno yang selama ini hanya bisa dia dengar melalui legenda. Namun kali ini Xiao benar-benar menyaksikan kehidupan abadi kuno dengan matanya, dan meskipun segalanya hanyalah sebuah mimpi indah, Xiao masih akan menganggap era abadi kuno sebagai bagian penting dalam kehidupannya. 能够造出一个轮回，我若是足够强大，将我拉来此处，大人们能影响未来，影响过去吗？ Tepat setelah Bambang dan Pelangi menghilang, dunia abadi di sekitar Xiao juga runtuh dan membuatnya kembali menyaksikan hutan bambu ungu di tengah wilayah tak bertuan yang sebelumnya dimasuki. Dengan gejolak di hatinya, Xiao melesat ke depan untuk memastikan apakah yang baru saja dia alami benar-benar hanya mimpi di siang bolong. Xiao sekali lagi harus menahan gemuruh di dadanya ketika melihat dua batu tua menyerupai bulu poniks dan patahan pedang yang menandakan bahwa keberadaan para manusia kuno memang nyata meskipun saat ini telah ditelan oleh semesta. Kehilangan teman adalah sesuatu yang sangat menyedihkan bagi Xiao, dan hal itu mau tidak mau membuatnya berpikir apakah dia juga akan kehilangan rekan-rekannya di era ini. Ketakutan akan perasaan kehilangan itu menghantui pikiran Xiao dan membuatnya bertekad untuk sampai ke kota kuno demi menyaksikan sendiri musuh seperti apa yang sebenarnya harus dia hadapi. 我倒要去那座古城。 Setelah menyelesaikan kesedihan di hatinya, Xiao pun melanjutkan perjalanan melintasi wilayah tak bertuan demi mencapai tanah kuno wilayah perbatasan dan mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Baru berjalan beberapa lama, Xiao sudah dihadang oleh kain belel ya guys ya. Yang ternyata merupakan kulit dengan teknik abadi di dalamnya, sehingga pemuda batu kecil itu semakin yakin jika wilayah yang ditinggalkan ini sebenarnya menyimpan banyak peninggalan ahli kuat dari era sebelumnya. Xiao melanjutkan perjalanan dan tiba di makam jiwa pahlawan, di mana tempat itu berisi perangkap yang memiliki kekuatan untuk melahap makhluk hidup selamanya. Karena itulah Xiao ketika merasa ada kekuatan pelahap yang mendekat, dia langsung melepaskan teknik kumpeng untuk menghantaunya. Untuk menghalaunya. Astagfirullahaladzim, ini balelol gini atulah belum makan ini teh guys ya. Kalian udah makan belum?
Keputusan si Hao amatlah tepat karena setelah dia melihat ke sekeliling ada begitu banyak rangka ahli dari 3.000 provinsi sehingga apabila sedikit saja ceroboh mungkin dia akan segera mengalami nasib yang sama. Beberapa saat kemudian si Hao sampai di rawa petir yang menyimpan kekuatan guntur luar biasa, di mana kekuatan guntur semacam ini tidak berlebihan kalau dibilang dapat menghancurkan seorang ahli setara ketua sekte atau dewa surgawi. Baru setelah melewati rawa petir, si Hao pun sampai di sebuah kota megah yang disinyalir sebagai kota kuno, tempat penandatanganan perjanjian aliansi di masa lampau. Namun sebelum si Hao bisa masuk ke kota tersebut, muncul pasukan berkuda dewa surgawi yang sejatinya merupakan iblis yang bertransformasi. Ketika berpapasan dengan si Hao, ketua iblis yang kita sebut aja seperti biasa atau ya si Bambang ini langsung menanyai si Hao dengan curiga, dan begitu si Hao menjawab bahwa dia adalah ahli dari 3.000 provinsi, si Bambang langsung memerintahkan seluruh rombongan untuk menyerangnya. Ketika rombongan iblis itu menyerangnya, si Hao langsung mengingat tentang mimpi alam abadi, dan entah mengapa Bambang dan kawan-kawan ini mengingatkannya pada musuh kuat yang muncul di zaman itu. Si Hao menjadi impulsif sekaligus meradang sebelum kemudian mencabut pedang kuno Daluo untuk menebas tubuh komplotan dewa iblis surgawi. Ketika si Hao berencana menjelajahi lautan kesadarannya, Bambang sudah lebih dulu membakar jiwa primordialnya, seolah lebih baik mati daripada membiarkan orang lain tahu identitasnya. Si Hao dapat merasakan aura kegelapan menguat dari tubuh Bambang dan kawan-kawan, di mana aura itu jelas tidak berasal dari alam atas, yang membuatnya berpikir apakah mereka merupakan kultivator perbatasan belantara atau ahli yang tertular kekuatan jahat musuh kuat. Nah, sebelum si Hao dapat menyimpulkan kejadian yang baru saja dia lihat, napas spiritual lain terasa muncul di belakangnya, dan ketika si Hao sudah bersembunyi siap menyergap siapapun yang datang, terdengarlah suara akrab yang memanggil si Hao dan membuatnya langsung keluar dari persembunyian hanya untuk menemukan Mbak Penyihir alias Monu berjalan ke arahnya masih dengan gaya centil yang luar biasa menggoda iman kalian semua yang menonton. Karena berpikir perbatasan belantara telah dikuasai oleh musuh, si Hao pun langsung bertanya apakah Monu telah menyerah kepada musuh dan buru-buru menghela napas lega setelah mendengar jawaban tidak, karena meyakini bahwa perbatasan belum sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Akhirnya dua kultivator yang sudah beberapa kali bertemu itu memutuskan untuk memasuki kota bersama sebelum Monu memamerkan bahwa dia telah sampai lebih dulu dibanding si Hao karena menggunakan portal teleport. Monu juga menjelaskan bahwa kota Changlan ini bukanlah destinasi tujuan seperti yang si Hao pikirkan, karena kota kuno yang asli 100 kali lebih besar bagaikan sebuah kota kaisar surgawi. Kota kuno itu memiliki aura yang luar biasa kuat sehingga dapat menekan pinggiran perbatasan belantara selama penandatanganan perjanjian kuno. Nah, sementara para master kuat menghadiri penandatanganan perjanjian aliansi di kota kuno, murid-murid yang ikut beserta seluruh keturunannya akan menetap di kota Changlan. Adapun alasan kenapa banyak orang yang masih tetap tinggal di kota Changlan meskipun bukan kota kuno yang asli adalah fenomena aneh kemunculan sebuah pilar cahaya yang beberapa hari terjadi di lembah Changlan, di mana hal itu si Hao auto terbagong-bagong ketika melihat ada sesosok makhluk yang ada di tengah pilar cahaya, dan makhluk itu ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah si Qilin kecil yang dia temui di era kuno abadi. Qilin merasa si Hao tampak cukup familiar di matanya, langsung mengajak pemuda itu melakukan komunikasi batin, dan si Hao segera menjelaskan bahwa dia memang pernah bertemu dengan Qilin. Awalnya Qilin tidak percaya karena dia baru saja terbangun dari tidur panjang selama berabad-abad, namun begitu si Hao menyebutkan hutan bambu ungu laut selatan, Qilin auto menjadi mellow dan mengingat penantian panjang yang telah dia lewati, namun tiada satupun dari teman-temannya yang datang untuk mencari maupun menjemputnya. Si Hao ikut
ketakutannya karena bagaimanapun telah menghabiskan waktu yang terasa seperti beberapa tahun di alam abadi, sehingga sekarang Xiao ingin mengajak Qilin pergi ke perbatasan belantara untuk membalaskan dendam teman-teman mereka. Namun Qilin masih dengan keras kepala berkata bahwa dia akan menunggu teman-temannya, membuat Xiao memintanya untuk bersikap dewasa karena teman-teman mereka sudah meninggal semua bersama dengan kehancuran era abadi kuno. Qilin terisak-isak sedih ketika berkata dengan yakin kalau teman-temannya pasti kembali karena nyatanya Xiao pun juga kembali muncul di era ini. Xiao hanya bisa menunduk pasrah mendengar perkataan Qilin, belum dapat menceritakan bahwa dialah yang mengarungi waktu dengan bantuan Raja Abadi 6 jalan reinkarnasi dan memang sejak awalnya merupakan ahli yang hidup di era ini. Xiao berusaha mengalihkan pembicaraan dan bertanya bagaimana Qilin bisa selamat, kemudian mengetahui bahwa ada seseorang yang merobek ruang spasial untuk menyelamatkannya. Setelah diselamatkan, Qilin terlempar ke ruang spasial penuh dengan harta abadi dan tertidur panjang selama berabad-abad. Setelah terbangun beberapa waktu belakangan, Qilin beberapa kali menjelajah dunia manusia dan berharap kalau teman-temannya akan kembali muncul dan membawanya pergi bersama. Setelah menceritakan tentang apa yang dia alami kepada Xiao, Qilin pun kembali menghilang diiringi dengan dengusan kecewa para ahli yang berharap bisa mengambil keuntungan dari bayangan makhluk kuno tersebut. Karena sudah mengetahui identitas ahli Qilin, Xiao pun mengajak Monu untuk segera menuju kota kuno yang asli sebelum melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di pegunungan pengorbanan jiwa. Ketika sampai di reruntuhan bangunan kuno Gunung Pengorbanan Jiwa, Xiao dan Monu merasakan ada sekelompok ahli menuju ke arah mereka, di mana sekelompok ahli itu merupakan iblis yang bertransformasi menjadi dewa surgawi seperti Bambang dan kawan-kawan. Monu juga berpikir ada yang aneh dengan wilayah tak bertuan sampai ada begitu banyak ahli kuat yang terkontaminasi aura jahat seperti ini. Tanpa mempedulikan penggibahan dua pendatang di depannya, pemimpin kelompok iblis yang kita panggil ajak dia Yantok menghardik tindakan Xiao yang menghabisi rekan-rekannya dan berkata bahwa pemuda itu tidak akan bisa melintasi wilayah tak bertuan dengan mudah setelah membuat gara-gara dengan mereka. Namun tampaknya Xiao sama sekali tidak peduli dengan ancaman itu, menyatakan dengan penuh percaya diri bahwa dia telah melewati ribuan mil di wilayah tak bertuan dan tidak percaya bahwa rombongan dewa surgawi jadi-jadian ini bisa menghentikannya. Yanto dipaksa mundur beberapa langkah ketika Xiao meledakkan energinya, memahami bahwa ahli 3000 provinsi ini memang sangat kuat dan tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkannya dalam baku hantam. Kendati demikian, Yanto memastikan bahwa Xiao tetap akan mati meski bukan mereka yang menjadi penyebabnya, sebelum mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit dan mulutnya mulai komat-kamit kayak mbah dukun baca mantra. Mengikuti Yanto, rombongan dewa surgawi yang lain pun join komat-kamit sebelum menarik pisau yang memotong kulit mereka hingga menyebabkan tetesan itulah ya jatuh ke tanah pegunungan pengorbanan jiwa. Tepat ketika darah para dewa surgawi iblis itu menetes, sebuah fluktuasi yang tidak biasa menyebar ke seluruh pegunungan dan langit menghitam tiba-tiba ketika bebatuan di sekitar gunung mulai hancur sebelum kemudian menyatu di udara ketika membentuk semacam altar berdarah yang menyerupai pintu gerbang. Aura yang mencekam dan menakutkan menyebar dari altar membuat Monu buru-buru mengingatkan Xiao untuk berhati-hati karena sepertinya altar tersebut terhubung dengan berbagai ruang dan waktu. Tak lama setelah altar terbentuk dan aura berdarah menyebar, Xiao mendengar ada suara rendah yang muncul dari dalam altar, membuatnya agak dakdikdukser berpikir bahwa suara itu adalah makhluk sejati dari perbatasan belantara yang menjadi musuh mereka. Xiao mengingat bagaimana di era abadi ada banyak dewa surgawi dan raja abadi yang terbantai di tangan mereka dan langsung memikirkan siapa yang bisa menghentikan musuh kuat semacam itu karena kekuatannya jelas masih jauh dari kata cukup. Dengan nekat Xiao berusaha menyerang altar dengan sulur Liuser, namun sulur-sulur itu langsung dimusnahkan dengan mudah seolah menunjukkan semenakutkan apa musuh yang akan segera muncul.
Karena tidak bisa menyerang musuh di dalam altar secara langsung, Si Hao dan Monu langsung mengalihkan perhatian pada rombongan Yanto dan kawan-kawan, berpikir bahwa dari kekuatan mereka lah si musuh sejati ini dipanggil, sehingga satu-satunya cara untuk menghentikan pemanggilan adalah dengan mengalahkan mereka. Seperti sama-sama tahu pikiran masing-masing, Si Hao pun mulai mengayunkan pedang kuno Daluo ke segala arah, sementara Monu ganti skin dan menggunakan armor perang emas abadi yang dia dapatkan ketika berada di alam abadi kuno. Dengan kekuatan mereka berdua, Yanto dan kawan-kawannya hanya kerucil Dewa Surgawi jadi-jadian dapat dikalahkan dengan mudah dan gerbang darah yang sempat terbuka langsung tertutup. Tapi ternyata gerbang itu hanya tertutup sepersekian detik sebelum kemudian kembali terbuka dan menyerap darah Yanto dan kawan-kawan dengan brutal, seperti berusaha membuka jalan pemanggilannya secara mandiri. Si Hao dan Monu langsung melakukan segala cara untuk menghentikan pengorbanan darah, namun sayang upaya mereka sia-sia karena gerbang darah justru terbuka semakin lebar diikuti dengan kekuatan isap yang juga semakin besar ketika menghabiskan seluruh darah Dewa Surgawi dalam sekejap mata. Baru setelah menyerap semua darah Dewa Surgawi itulah sebuah bayangan hitam menyebar dari dalam gerbang darah sebelum kemudian membentuk sesosok bersurai perak yang merupakan Dewa Surgawi bernama Lao Mu, di mana Lao Mu adalah orang kuat dari wilayah aneh pertama yang muncul lagi setelah era kuno. Setelah kemunculannya, Yanto dan kawan-kawannya sebelumnya sudah innalillahi tiba-tiba saja terbangun lagi dan berubah menjadi pasukan mayit hidup yang menyerbu ke arah Si Hao. Si Hao langsung mengaktifkan kekuatan ranah pengorbanan suci miliknya dan langsung meledakkan seluruh boneka mayit Lao Mu dalam sekali serang. Lao Mu menunjukkan ekspresi tertarik ketika melihat kekuatan Si Hao, sementara orang yang dilihat dengan ekspresi tertarik itu fokus membagi tugas dengan Monu, di mana dia akan menghadapi Lao Mu, sementara Teteh penyihir harus menangani para boneka main. Si Hao melesat lurus ke arah Lao Mu sebelum beradu beberapa pukulan, dan ternyata kemampuan pertarungan si orang kuat dari wilayah aneh itu tidak semenakutkan apa yang dia bayangkan. Mendengar manusia hina seperti Si Hao menghinanya jelas saja membuat Lao Mu meraung marah sebelum kemudian memunculkan dua benih abadi yang membuat Si Hao berdecih penuh nada meremehkan karena kekuatan ini juga dikembangkan oleh para peri abadi. Lao Mu masih bersikap percaya diri ketika menyebut memang secara kasat mata terlihat sama, namun benih abadi yang dia keluarkan jelas lebih OP dibanding benih abadi milik para penguasa muda di zaman kuno. Sayangnya lagi-lagi Lao Mu tidak bisa membuktikan keunggulannya karena ketika benih abadi diadu dengan pengorbanan suci Si Hao, si orang kuat wilayah aneh itu sekali lagi harus dipukul mundur ke belakang. Si Hao semakin dengan kesal berkata bahwa Lao Mu tidak lebih baik dibanding teman-teman kunonya, membuat Dewa Surgawi alam lain itu buru-buru menjelaskan bahwa tubuh fisiknya yang hadir saat ini hanyalah sebagiannya saja, dan kalau saja tubuh sejatinya yang muncul, maka Si Hao dan para penguasa muda di zaman kuno itu pasti akan pindah alam dalam satu kedipan. Lao Mu mengangkat tangannya untuk mengumpulkan energi kegelapan, membuat Si Hao buru-buru memanggil Monu untuk membantunya menghancurkan altar. Ketika Si Hao mengalihkan perhatian Lao Mu itulah Monu menggunakan manik penekan dewa untuk menghancurkan altar, membuat Lao Mu perlahan menghilang setelah sebelumnya mengudarakan sumpah bahwa orang-orang kerucil ini tidak akan bisa melihat dunia ketika dia telah berdiri di puncak dan menguasainya. Seperti yang udah kita spill di opening, Si Hao melanjutkan pertualangannya di wilayah tak bertuan bersama Monu dan sampai di sebuah tempat yang disebut sebagai wilayah laut tulang kaisar. Karena memuat kosakata kaisar di dalamnya, Monu berpikir bahwa pasti wilayah laut ini tidaklah sederhana, dan pemikiran itu langsung dikonfirmasi oleh Si Hao yang mata surgawinya menangkap ada makhluk-makhluk aneh di kedalaman lautan magma ini. Apesnya seolah menyadari ada tamu tak diundang ketika Si Hao menyebarkan persepsi spiritualnya, makhluk aneh di kedalaman laut itu jadi terbangun dan melepaskan raungan marah seolah siap menghancurkan siapapun yang masuk ke wilayah mereka.
Sebelum Xiao dan Monu menyelesaikan upaya melarikan diri mereka dari para makhluk aneh, tiba-tiba saja segel kerang di lautan meletus sebelum kemudian memunculkan dua pasang mata raksasa yang membuat Xiao auto nostalgia karena mata itu merupakan mata yang sama dengan apa yang dilihat pada penghujung mimpi era kunonya. Xiao sudah panik berpikir apa jangan-jangan mereka sudah sampai di medan perang kuno yang alhamdulillahnya ternyata bayangan dua mata raksasa itu hanyalah beberapa ilusi dari sebuah obsesi para makhluk aneh di lautan tulang kaisar. Namun masalah tidak selesai karena sekarang Xiao harus berurusan dengan makhluk-makhluk aneh yang telah bangun dan mengamuk keluar lautan magma. Setelah bosan kejar-kejaran dengan raksasa tulang yang mengamuk tanpa alasan jelas, Monu pun mengeluarkan mutiara penekan dewanya, bukan mutiara pembangkang surga ya, dan percaya diri bahwa harta tingkat tinggi itu mampu mengendalikan raksasa tulang. Namun ternyata kekuatan raksasa tulang itu terlalu besar, sehingga mutiara penekan dewa pun membutuhkan lebih banyak waktu untuk menunjukkan efeknya. Memahami bahwa Monu mengalami kesulitan, Xiao pun langsung membantu mengalihkan perhatian para raksasa tulang sehingga Mbak penyihir bisa fokus untuk mengaktifkan mutiaranya. Namun ketika Xiao baru saja melayangkan serangan pada raksasa tulang, sebuah napas spiritual aneh menggoncang jiwanya secara tiba-tiba. Tepat ketika itu Monu berhasil menyelesaikan teknik mutiara penekan dewanya dan membuat para raksasa tulang kembali ditekan ke dalam lautan tulang kaisar. Xiao yang sudah finishirin mengajak Monu untuk mencari sumber napas spiritual yang dia rasakan dan akhirnya sampai di sebuah tempat yang disebut dengan kota kuno Phoenix sejati. Awal mendekati kota kuno, Xiao merasa aneh karena kota itu tampak tidak memiliki pintu masuk, dan ketika dia sadar bahwa hal itu mengartikan kota kuno Phoenix mungkin memiliki tabir pelindung yang tidak terlihat, segala sudah terlambat karena baik Xiao maupun Monu akhirnya memasuki sebuah formasi yang membuat mereka terjebak di dalam kota kuno. Menyadari bahwa mereka telah terseret formasi tersembunyi, baik Xiao maupun Monu langsung berusaha untuk melarikan diri ke atas, namun tiba-tiba saja langit kota berubah menjadi ruang kekosongan seolah pemilik formasi memang tidak ingin membiarkan mereka pergi. Apesnya ketika ingin meminta si Batian sebagai kang otak-atik formasi, batu guntur surgawi itu malah sedang tertidur untuk berevolusi, sehingga Xiao pun harus bisa keluar sendiri entah bagaimanapun caranya. Tanpa terasa 1 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan baik Xiao maupun Monu mulai merasa cemas bin kesal, berpikir kenapa mereka harus terjebak di kota yang tidak ada penduduk sama sekali ini. Kalau kalian udah ngapain tuh? Nah, ketika baru saja bertanya-tanya kenapa tidak ada orang lain yang ikut terjebak, Xiao dan Monu justru melihat sesosok bayangan aneh melintas di hadapan mereka, di mana hal itu membuat keduanya langsung menjadi penasaran hingga memutuskan untuk mengikuti si bayangan aneh. Setelah diperhatikan lama-lama, ternyata bayangan aneh itu adalah seorang mayat hidup yang tiba-tiba saja mengekstrak 3 benih abadi entah dari mana. Melihat pemandangan luar biasa seperti itu jelas saja membuat Xiao dan Monu auto menurunkan kewaspadaan dan berpikir untuk mengikuti si mayit hidup yang tidak tampak berbahaya. Namun ketika baru saja Xiao dan Monu hendak mengikuti si mayit hidup memasuki sebuah rumah tua, Tiba-tiba saja Xiao dan Monu malah terseret formasi tersembunyi untuk kedua kalinya, di mana si mayit hidup sepertinya memang sengaja lewat untuk menarik perhatian mereka berdua. Sekarang Xiao terlempar ke sebuah gua kediaman misterius di tengah kota, dan sebelum dia sempat menggerutu karena kota Phoenix sejati yang dipenuhi formasi, perhatian keduanya sudah teralihkan pada sebuah benda berkilauan di tengah goa yang setelah didekati langsung memancarkan vitalitas kehidupan luar biasa. Monu hampir melonjak kegirangan melihat benda berkilau yang disinyalir sebagai telur Phoenix kuno, sementara pikiran Xiao justru melayang ke masa lalu, mulai memikirkan hal gila, apakah telur Phoenix ini adalah kawan lamanya pelangi.
Monu merasa terherman-herman ketika Xiao menyebut telur itu mirip dengan teman lamanya karena bagaimanapun telur Phoenix ini seharusnya adalah sesuatu yang berasal dari zaman kuno. Xiao mulai meracau tentang teman-teman yang sudah lama sekali dia temui namun masih terasa begitu segar di pikirannya seolah pertemuan ini baru terjadi kemarin. Kalau orang lain yang ngomong mungkin Monu bakal ngajakin dia tes urin takut salah makan apa gitu kan ya. Tapi berhubung yang ngomong adalah Xiao yang sejak awal emang kelihatannya agak lain, Monu pun menjadi percaya dan ikut bertanya-tanya kalau begitu sebenarnya Xiao ini berasal dari era mana sih? Xiao sendiri belum bisa menjelaskan apa yang terjadi kepadanya di dalam mimpi dan fokus untuk mempelajari telur Phoenix lebih jauh. Namun ketika berusaha memeriksa telur itu dengan mata surgawi dan persepsi spiritualnya, betapa terkejutnya Xiao ketika melihat bahwa tidak ada jiwa tersisa di dalam telur. Meskipun peninggalan zaman kuno itu menyimpan vitalitas kehidupan yang luar biasa. Mendengar ini, Monu yang bisa dibilang memang lebih banyak pengalaman pun menyebutkan bahwa mungkin telur itu merupakan Phoenix sejati yang mencoba bereinkarnasi namun mengalami kegagalan. Biar kalian enggak liar perlu di FYI ya. FYI ya. Astagfirullah. Nih kalau berdasarkan garis usia Xiao di novel harusnya sekarang tuh dia masih umur 21-an tahun ya guys ya. Jadi lebih berondong daripada Teteh Monu. Ya, meskipun gagal menetas, telur Phoenix sejati masihlah sebuah obat keabadian yang berharga. Namun ketika Monu hendak mengambilnya, Xiao langsung mencegah hal itu karena dia masih berharap pelangi serta teman-temannya di zaman kuno bisa terlahir kembali di masa ini. Awalnya Monu kesal namun setelah melihat dek berondong satu ini menjadi sad boy, Teteh pun mengalah dan mempersilahkan Xiao untuk mengambil telur teman lamanya itu. Bahkan Teteh pun memberikan saran agar telur itu diserahkan kepada kultivator elemen api karena ketika telur Phoenix bersama kultivator elemen api, keduanya akan sama-sama diuntungkan. Ketika mendengar elemen api, Xiao langsung teringat bini gemuk kesayangannya dan menjadi sedikit kecewa karena tidak langsung bisa memberikan telur Phoenix pada Huling Earth. Meskipun begitu, Xiao tetap mengambil telur Phoenix dan tepat ketika telur itu sudah mendarat di tangannya, formasi misterius di kota kuno langsung runtuh sehingga mereka berdua auto kembali keluar tembok yang menandakan bahwa mereka terjebak begitu lama di kota kuno hanya untuk menemukan telur Phoenix. Xiao tidak bisa mendapat penjelasan apapun tentang pertanyaan Monu kenapa telur Phoenix memilih mereka karena satu-satunya jawaban yang ada di pikirannya adalah hubungan yang sampai sekarang masih belum dapat dijelaskan antara dirinya dengan era kuno. Nah, berhubung mereka sudah membuang cukup banyak waktu di kota kuno, Xiao dan Monu pun melanjutkan perjalanan, namun malah terombang-ambing cukup lama sekali lagi di dunia kekosongan yang tampak tak berujung. Meskipun terasa lama, Xiao dapat memastikan bahwa mereka telah berada di jalan yang lurus karena darah abadi yang dia simpan berfluktuasi intens sebelum menunjukkan gambaran hadirnya kaisar api yang turun ke dunia. Xiao yakin bahwa tetesan darah itu memiliki hubungan dengan kota kuno dan berhubung tetesan darah telah menunjukkan reaksi, maka besar kemungkinan mereka sudah dekat dengan tempat tujuan. Dan benar saja apa yang dipikirkan Xiao karena tidak lama kemudian mereka telah sampai di sebuah gerbang kota raksasa yang tidak lain dan tidak bukan adalah gerbang kota Kaisar perbatasan belantara yang menjadi garis finish pengujian Akademi Tiansheng yang mereka cari. Xiao sekali lagi dibuat bingung ketika melihat kota perbatasan belantara yang tampak berbeda dengan apa yang dia lihat dikuasai oleh 7 raja pendosa sebelumnya. Namun dia juga tidak dapat menjelaskan visi membagongkan itu kepada Monu dan memilih untuk membahas betapa menakjubkannya gerbang kota yang dibuat dengan gugusan bintang, seolah menunjukkan betapa menakutkan musuh yang harus mereka lawan. Nah, karena melihat gerbang kota yang begitu sepi dan tidak ada tanda-tanda terbuka, Monu pun menjadi kesal sebelum kemudian memanggil-manggil siapapun penduduk perbatasan agar menyambut mereka. Xiao yang daripada malu ngelihat tetehnya haus belayan pun mengajak sang penyihir ke kota kecil terdekat dan ternyata justru melihat banyak ahli muda berkumpul di sana.
Tempat yang dituju Si Hao adalah sisi barat gerbang kaisar dan dia langsung bertemu dengan wajah-wajah familiar yang tidak lain merupakan para calon siswa Akademi Tianzheng yang mengikuti seleksi. Si Hao bertemu dengan Ge Qian yang dulu juga sempat dia lihat menang lotre dari naga saat pertama memasuki alam kuno abadi. Selain itu ada penampakan Raja 10 Mahkota Tianji, Raja 6 Mahkota Ning Chuan, Tuan Putri Aula Butien, Peri Yuchan, Cao Yuseng, Raja 4 Mahkota Chang Gongyan, Gadis Naga, juga Raja tanpa Mahkota Zesian. Yang gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba saja menghentikan mereka berdua dan menyebut Monu sebagai adik seperguruannya. Anehnya Monu juga tampak memahami apa yang Zesian katakan dan membuat Si Hao semakin yakin kalau teteh penyihir ini memang memiliki latar belakang yang tidak biasa. Nah, ketika Si Hao lagi temu kangen sama teman-temannya inilah datang rombongan murid Akademi Tianzheng yang kali ini dipimpin oleh seorang cowok caper berambut pirang dari keluarga Hong yang bernama Hong Yu. Hong Yu sudah mendengar permasalahan yang timbul di antara Si Hao dan Lin Tian sebelum kemudian mengumumkan kepada semua orang bahwa Huang ini sesumbar akan menaklukkan semua orang dan menggulung 9 langit 10 bumi. Si Hao sebenarnya udah males banget ketemu orang modelan kayak Hong Yu begini, tapi dia juga harus membersihkan nama baiknya dan membantah omongan Hong Yu bahwa dia sesumbar akan menggulung 9 langit, 10 bumi, seperti yang pemuda itu katakan. Ling Tian menambahkan bahwa memang secara eksplisit Si Hao tidak mengatakan itu, namun dia dengan sombong menolak tawaran pengangkatan murid tetua ketiga yang menunjukkan betapa Huang memang terlalu arogan atas kemampuannya sendiri. Awalnya Si Hao sih pengen membiarkan anjing menggonggong nyaring bunyinya, tapi dibiarin lama-lama makin nggak jelas nih, makin ngelunjak juga nih orang-orang, sehingga pemuda batu kecil itu pun memutuskan untuk meminta Hong Yu nggak usah banyak cincong dan langsung baku hantam aja. Tapi ternyata belum sampai mereka sempat memulai baku hantam, datanglah tetua ketiga yang memang sejak awal memimpin seleksi dan langsung menegur keduanya untuk menjaga sikap di tempat keramat ini. Baru setelah keduanya tenang, tetua ketiga mengumumkan bahwa semua orang yang ada di sini secara resmi diterima sebagai murid Akademi Tianzheng dan harus belajar akrab karena di masa depan mereka akan menghadapi musuh bersama-sama. Namun sebelum tetua ketiga memberikan kata sambutan yang cukup panjang, tiba-tiba saja terdengar suara lonceng aneh yang membuat semua murid baru Akademi Tianzheng kebingungan sekaligus juga ketakutan karena pernah mendengar bahwa suara lonceng semacam itu menandakan perang akan dimulai. Sementara para murid mulai membentuk forum-forum diskusi, Si Hao mengirimkan pesan telepati kepada tetua ketiga dan meminta izin untuk menceritakan beberapa hal aneh yang dia alami selama menuju perbatasan belantara. Si Hao mulai menceritakan pertemuannya dengan Lao Mu yang disinyalir berasal dari luar dunia 9 langit 10 bumi, juga ahli-ahli dari perbatasan belantara yang tampaknya sudah terkontaminasi dao jahat. Sementara itu tetua ketiga hanya bisa menghela napas sambil memasang wajah serius sebelum menenangkan Si Hao karena dia akan langsung memeriksa masalah ini secara pribadi. Tetua ketiga meminta Si Hao untuk menyimpan kejadian itu sendiri dan tidak menyebarkannya pada orang lain agar tidak memicu kepanikan serta keresahan. Karena orang-orang yang sudah sampai di perbatasan belantara adalah calon murid baru Akademi Tianzheng, Bambang pun memberikan beberapa petua dan kata sambutan, termasuk juga mengingatkan bahwa perang besar kemungkinan akan segera dimulai. Ketika perang itu datang, entah para murid baru ini mau tetap tinggal dan berperang maupun melarikan diri, satu pesan Bambang adalah jangan sampai mereka jadi anjing penjilat dan justru melipir ke pihak musuh. Meskipun para murid baru yang penuh idealisme ini menyatakan dengan tegas tidak akan melakukan hal memalukan semacam itu, Bambang kembali mengingatkan betapa rumitnya hati manusia karena dia pernah melihat prajurit kesatria yang menyerahkan kaumnya untuk melindungi diri, ada yang mengkhianati prinsip demi mengejar kekuatan, atau ada pula yang rela menjadi kaki tangan musuh karena dendam pribadi.
Karena itulah Bambang berharap muda-mudi yang akan menjadi murid Akademi Tiansen ini memiliki keteguhan yang setinggi langit, yang merasa lebih baik mati di medan perang dibanding menjadi pengkhianat yang diludahi sepanjang masa. Baru setelah memberikan beberapa kata sambutan, Bambang menjelaskan poin utama dari pengumuman awal ini, di mana seharusnya mereka sudah bisa caw nih ke Akademi Tiansen. Namun berhubung ada kabar tentang kemunculan kilin kecil di wilayah tak bertuan, Akademi berpikir harus mengambil kesempatan emas itu baik-baik. Karena itulah Bambang mengumumkan siapapun yang berhasil menjinakkan kilin kecil akan mendapatkan pelatihan sepenuh hati dari Akademi. Tepat setelah Bambang mengatakan itu, sebuah pilar teleportasi emas yang mengarah ke tempat kilin berada muncul di depan para murid dan membuat beberapa ahli muda langsung berkumpul untuk membentuk kelompok kecil tidak terkecuali Xiao beserta geng motornya. Xiao langsung menjulit karena Mbak Monu yang baru di episode sebelumnya nempel banget sama dia kayak perangko, seolah mengikrarkan diri sebagai rekan sehidup semati. Sekarang malah pindah nempel dan ngintilin anak seperguruannya yang baru dia temukan alias Jesian. Monu hanya meringis kesal mendengar ejekan Xiao meskipun dia tahu ejekan itu hanyalah bercandaan kecil. Xiao juga sempat menawari Yuchan untuk bergabung dengan kelompoknya berhubung pamannya sudah meminta tolong secara pribadi, namun tampaknya Tuan Putri Aula Butien itu masih memegang harga dirinya tinggi-tinggi. Xiao hanya mendengus melihat cewek yang sok jual mahal seperti Yuchan sebelum kemudian mengajak seluruh anggota geng motornya untuk turut masuk ke dalam pilar teleportasi. Singkat cerita, seluruh murid baru Akademi Tiansen telah memasuki pilar dan langsung berpindah ke lembah Changlan, tempat di mana kilin putih kecil yang kita panggil aja dia si Unyil sebagai binatang kuno abadi berada. Lembah Changlan adalah tempat yang cukup misterius sampai ketika mereka sampai, murid-murid baru itu langsung disambut dengan kemunculan jasa tokoh agung yang bisa melenyapkan tubuh dan jiwa seseorang dalam sekejap. Meskipun demikian, perburuan Unyil ini masih membuat banyak ahli muda merasa tertantang dan tertarik, tidak terkecuali Ning Chuan yang memang memiliki hubungan lebih mendalam dengan binatang kuno tersebut. Ning Chuan menjelaskan bahwa tempat kelahirannya merupakan goa persembunyian seekor kilin putih, dan karena itulah dia memiliki semacam radar kilin yang membuatnya dapat merasakan di mana kilin kecil itu berada. Ning Chuan,你对麒麟的感觉 Sementara itu, Xiao yang sempat mendengar pembicaraan Ning Chuan dan Gu Dongjian sedikit menjulit tentang Unyil yang udah punya tuan dan pasti patah hati setengah hidup kalau sampai kilin kecil itu mengakui Ning Chuan sebagai tuan. Tidak hanya Ning Chuan maupun Xiao yang merasa antusias dalam berburu Unyil, geng murid lama Akademi Tiansen seperti Hong Yu, Yu Liu, Lin Tian, dan satu bapak-bapak yang belum kita ketahui namanya. Nah, ketika Hong Yu menyeletuk dengan nada ejekan menyebut anak-anak alam bawah ini memang agak kampungan, Xiao malah enggak pakai mikir lama langsung mengeluarkan kereta perang perunggu yang dia rampok dari Lin Tian untuk menunjukkan bahwa anak kampungan ini sudah berhasil mengalahkan salah satu di antara mereka. Ketika kereta perang muncul, Yu Liu langsung mengusap dagunya berpikir di mana dia melihat kereta perang yang familiar ini dan membuat Lin Tian sebagai mantan pemiliknya auto kena mental. Sementara geng Xiao dan geng Hong Yu saling mengonfrontasi satu sama lain, Go Dongjian yang nempelin Ning Chuan agak khawatir kalau persepsi kilin milik Raja 6 Mahkota itu justru membuat mereka dimanfaatkan oleh murid lain. Namun sayangnya Ning Chuan sama sekali tidak peduli karena selama dia bisa menemukan kilin lebih dulu, maka sebuah kemustahilan orang lain dapat mengambil keuntungan dari mereka. Karena itulah begitu melihat gunung tempat di mana kilin berada, Ning Chuan langsung meledakkan persepsi spiritualnya dan melesat mendahului semua orang dalam sekejap mata. Astagfirullah, ini teh menibak lelol gini atuh. Singkat cerita, sampailah Ning Chuan dan Gu Dongjian di lembah tempat Unyil berada, dan ketika melihat kilin putih itu dia langsung merentangkan tangannya lebar-lebar seolah ingin menyambut binatang kuno itu dalam pelukannya bak film India. Tapi ternyata
Tapi ternyata bukannya menghambur ke pelukan Ning Chuan dengan romantis seperti film India atau drama Korea, si Unyil malah terobos aja lah dan menembus tubuh Ning Chuan di depan mata semua orang dan berlari lurus ke belakang pemuda itu, bahkan melewati semua murid untuk menghambur pada sesosok ahli misterius yang muncul dari dalam tanah yang disegel. Semua orang sudah panik, khawatir, sekaligus penasaran siapakah orang yang tiba-tiba muncul dari tanah tersegel itu dan bertanya-tanya apakah sebenar-benarnya ada manusia dari zaman kuno abadi yang ada di tempat ini dan memelihara kilin. Namun ketika sosok itu semakin jelas, Xiao justru melihat sebuah kuncir menyerupai telinga kelinci yang sangat akrab, di mana sosok yang baru muncul tidak lain dan tidak bukan adalah Tain Yutu. Ketika semua orang mendengus kecewa melihat bahwa orang yang muncul adalah ahli di zaman ini, Xiao justru menjadi penasaran apakah sebenar-benarnya Tain Yutu adalah reinkarnasi Markona karena sifat mereka yang mirip, meskipun fluktuasi jiwanya benar-benar berbeda. Tain Yutu awalnya bengong mendengar hujatan yang dilemparkan kepadanya, namun ekspresinya segera menjadi gembira ketika melihat teman-teman lamanya berkumpul dan langsung meminta Xiao membantunya serta si Unyil. Sementara gantian Xiao yang menjadi objek olok-olokan, Yonghu malah mempraktekkan teknik marketing kaderisasinya dengan menawarkan bapak-bapak di kelompoknya yang bernama Tianlang untuk merebut kilin kecil dengan roda pengejar matahari miliknya. Tianlang menerima kemurahan hati Hongyu dengan hati gembira karena dia memang sangat menginginkan kilin kuno tersebut. Tanpa banyak babi bu, Tianlang meraih roda pengejar matahari sebelum kemudian menggunakan transformasi binatang buas ketika merangsek ke arah Tain Yutu dan Unyil. Tain Yutu meraung meminta bantuan Xiao untuk melindunginya, namun sebelum Xiao melakukan permintaan tersebut, sebuah kepalan tulang raksasa sudah menuju tubuh Tianlang dan membuatnya terhempas sejauh beberapa meter. Telapak tangan tulang dimiliki oleh Ning Chuan yang tidak mau ada orang lain berusaha merebut Unyil, berhubung dia berpikir bahwa kilin kecil itu pasti akan menjadi miliknya. Meskipun Tianlang sempat menunjukkan perlawanan, Ning Chuan sama sekali tidak bergeming ketika membentuk bayangan kilin raksasa dan akhirnya berhasil mengalahkan si bapak-bapak alam luar itu di depan mata semua orang. Baru setelah mengalahkan Tianlang, Ning Chuan pun mengalihkan perhatiannya pada Unyil dan meminta kilin kecil itu melihat tato kilinnya sendiri, seolah menunjukkan bahwa mereka memiliki darah yang sama. Ketika Tain Yutu meminta Unyil untuk tidak mudah percaya pada orang asing, Yonghu tidak terima kalau ada orang lain yang mendapatkan kilin dan langsung menyerang si gadis kelinci sebelum dihentikan dengan sangat mudah oleh Xiao. Ning Chuan sempat ikut campur lagi menghalau serangan Yonghu karena tidak mau orang-orang Ashem ini merebut peluang keberuntungannya sebelum Xiao mengatakan dengan tegas bahwa kepemilikan Unyil merupakan peluang siapapun dan berhubung kilin kecil itu telah memilih tuannya, Xiao menyarankan agar mereka berdua berhenti untuk berebut. Hongyu menyarankan Xiao sebagai anak baru untuk tidak memicu perseteruan seperti ini sebelum memanggil anggota gengnya untuk mendekat seluruhnya. Namun sayang si anak baru sama sekali tidak peduli dengan senioritas semacam ini dan malah ikut mengumpulkan bala bantuannya sehingga Hongyu pun tidak punya pilihan kecuali bertarung sendirian. Hongyu menggantung di udara ketika mengeluarkan tombak panjang emas abadi yang merupakan harta rahasia sektenya dan mengubahnya menjadi beberapa bilah tombak sebelum menghujamkan ke arah Xiao. Sayangnya serangan licik seperti itu jelas tidak akan memberikan dampak signifikan kepada Xiao sehingga Hongyu yang merasa harga dirinya diinjak-injak pun menunjukkan kekuatan tombak emas abadi yang sebenarnya ketika memanggil keluar sosok raksasa berukuran ratusan kaki sebagai perwujudan dari teknik boneka 10.000 emas yang merupakan tubuh klon ilusi dari senjata rahasianya.
Hongyu tertawa kencang setelah memanggil boneka 10.000 emas abadi keluar seolah merasa telah mengunci kemenangannya dengan kekuatan boneka raksasa tersebut. Tanpa banyak babi bu, Hongyu menggerakkan boneka emas abadi untuk menuju Si Hao, tapi tanpa diduga serangan yang bahkan sulit diatasi oleh Dewa Surgawi itu dapat ditahan dengan tangan kosong oleh Si Hao. Yang lebih membagongkan lagi, pemuda batu kecil itu malah kesenangan melihat boneka Hongyu yang dipenuhi dengan emas abadi. Karena benda tersebut adalah makanan yang bergizi tinggi untuk pedang Daluo-nya. Tanpa pikir panjang, Si Hao pun menarik keluar pedang Daluo dan memanggil sosok pedang penelan 8 belentara untuk mulai mukbang emas abadi yang bersedia gratis di hadapannya. Hanya dalam waktu singkat, separuh telapak tangan boneka emas abadi sudah ludes di bawah kemampuan hisap pedang penelan 8 belantara dan membuat Hongyu auto panik ketika berusaha untuk menggerakkan bonekanya dan menyerang Si Hao membabi buta. Namun lagi-lagi serangan boneka emas abadi sama sekali tidak menimbulkan kerugian besar bagi Si Hao, malah karena sekarang kekuatannya sudah banyak terserap oleh pedang Daluo, raksasa emas itu dengan mudahnya dihempaskan mundur oleh formasi pohon Willow Si Hao. Masih belum menyerah, Hongyu pun melayangkan serangan sekali lagi. Namun sayang, serangan itu bahkan sekarang dapat dihalau dengan mudah oleh tinju tangan kosong Si Hao. Baru setelah itu boneka emas abadi sama sekali tidak bisa berkutik menghadapi kemampuan isap pedang Daluo, dan hal itu membuat Hongyu hanya bisa merana, tidak mampu membayangkan apa yang harus dia jelaskan pada sekte karena membawa pulang tombak emas abadi yang udah nggak ada emasnya. Nah, mengalahkan Hongyu ternyata belum bisa membuat Si Hao nyantai karena sekarang Ning Chuan akan mengambil kesempatannya untuk merebut unyil dari tangan Taiyin Yutu. Namun lagi-lagi upaya itu langsung dihentikan oleh Si Hao yang membuat Ning Chuan menjadi sangat kesal sehingga berkata akan menyelesaikan darah pendosa itu hari ini juga. Mendengar darah pendosa setelah sekian lama akhirnya memantik kemarahan Si Hao dan membuat siap OTW baku hantam sama Raja 6 Mahkota Soiyes ini lagi. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja tetua ketiga alias Si Bambang muncul dan menghentikan pertarungan itu persis seperti yang dia lakukan kepada Si Hao dan Hongyu sebelumnya. Kemudian mengingatkan bahwa para ahli muda ini tidak semestinya bertarung satu sama lain. Si Hao yang tidak terima langsung mengadukan penyebutan darah pendosa yang dilakukan oleh Ning Chuan dan hendak memanfaatkan kesempatannya untuk mencari tahu rahasia di balik darah pendosa ini dari Bambang. Namun ternyata tetua ketiga Akademi Tianzhen itu sama sekali tidak mau berbicara tentang darah pendosa dan berkata bahwa Si Hao akan mengerti segalanya kalau bertemu dengan orang yang mengetahui kebenaran. Si Hao masih tidak terima karena selama ini semua orang yang dia tanya tentang kebenaran darah pendosa selalu bungkam dan menghindar. Meski demikian tampaknya Bambang tidak mau lagi membahas masalah darah pendosa karena membicarakan hal itu pasti akan memicu lebih banyak perseteruan di antara murid. Karena itulah alih-alih melanjutkan pembicaraan, Bambang mengajak semua murid untuk kembali ke gerbang kota Kaisar sebelum menjelaskan bahwa hanya dengan memasuki gerbang ini dan memahami perjanjian kuno lah para murid baru ini akan tahu betapa besar tanggung jawab yang mereka pikul sebagai pewaris Akademi Dewa Surgawi. Oke, setelah kembali ke sisi luar gerbang kekaisaran, Bambang meminta calon murid lain untuk menunggu karena dia harus membicarakan beberapa hal dengan pemilik kilin kecil alias Taiyin Yutu. Sepeninggalan Bambang, Chow Yusong dengan julidnya menyebut bahwa dia tidak menyangka kalau justru orang yang tidak memiliki tanda kilin seperti Taiyin Yutu yang akan mendapatkan si unyil dan auto membuat Ning Chuan kebakaran jenggot hingga memutuskan untuk pergi. Sementara Bambang masih berbicara dengan Taiyin Yutu, para murid baru menyebar ke segala arah untuk menghabiskan waktu tidak terkecuali Si Hao. Yang nggak disangka-sangka malah ketemu bini pertamanya siapa lagi kalau bukan King Yi.
Ketika Qingyi muncul, Xiao segera menggaruk kepalanya yang tidak gatal sebelum bergegas mendekati Ayang. Sementara Yu Chan justru melemparkan tatapan tajam ketika berpikir bahwa Qingyi pasti akan semakin sulit ditekan kalau mereka sudah sampai Akademi Surgawi. Xiao yang tahu bahwa dua tuan putri Aula Butien lagi saling menatap tajam langsung menanyakan apakah tubuh utamanya itu membuat Qingyi kesulitan lagi. Namun pertanyaan itu hanya dijawab acuh tak acuh oleh bininya yang memang tidak mau Xiao terlibat lebih jauh dalam perseteruannya dengan Yu Chan. Tapi bukan Xiao namanya kalau nyerah gitu aja, di mana sang pemuda batu kecil malah menggoda Qingyi terang-terangan dan membuat Yu Chan deg-degan takut terjadi hal yang mengenakan. Tanpa pikir panjang, Yu Chan langsung menegur Xiao dan memintanya untuk tidak berbuat seenaknya karena mereka akan segera memasuki gerbang kekaisaran. Namun lagi-lagi Xiao sama sekali tidak mengendurkan penggodaannya dan meminta Yu Chan tidak ikut campur masalah rumah tangganya dengan Qingyi. Ya, kalau ikutan merasakan keenakan yang mengharumkan itu berarti rezeki yang patut disyukuri. Yu Chan benar-benar tidak tahan mendengar perkataan Xiao dan memutuskan untuk pergi menjauh. Habis Yu Chan, terbitlah Qin Hao yang mendekati abangnya dengan penuh antusias, namun malah mendapatkan tatapan sinis dan julid dari semua orang yang pernah mendengar bahwa duo Hao bersaudara itu sebenarnya tidak akrab satu sama sekali dan hanya melakukan pencitraan. Astagfirullah, baru awal-awal bah. Mendengar penggibahan itu, Xiao segera meledakkan dao di dalam tubuhnya sambil memperingatkan semua orang bahwa dia siap menggeprek siapa saja kalau ada yang nyari gara-gara nanti di Akademi Dewa Surgawi. Peringatan Xiao auto membuat semua orang mingkem, namun sebelum Xiao memberikan lebih banyak peringatan, Bambang sudah lebih dulu muncul dan mengajak semua calon murid untuk meninggalkan wilayah 3000 provinsi dan memasuki gerbang kekaisaran. Bambang mengaktifkan altar tulang suci sebagai kunci membuka pintu gerbang kekaisaran sebelum kemudian berhasil membangunkan Fajra penekan iblis yang merupakan penjaga gerbang kekaisaran. Begitu Fajra penekan iblis terbangun, dua patung raksasa itu menghantamkan senjatanya ke tanah dan membentuk sebuah formasi yang menjadi jalan keluar gerbang kekaisaran menuju apa yang disebut sebagai pedang perang kuno perbatasan belantara. Semua calon murid baru sudah bersiap dibuat terkagum kalau mereka telah sampai di perbatasan belantara, tapi ternyata Bambang mengatakan bahwa mereka harus mencari batu prasasti yang ada di tempat ini dulu untuk mempelajari isi perjanjian kuno. Bambang baru saja mengingatkan kepada para murid baru untuk berhati-hati agar tidak mendekati celah aneh, karena apabila jatuh ke celah tersebut mereka akan langsung masuk ke wilayah musuh. Tapi ternyata Ternyata bahkan tidak menunggu lama setelah dia mengatakan hal demikian, napas spiritual seorang calon murid yang tidak lain adalah si Huang menghilang tepat di depan matanya yang membuat Bambang langsung berusaha mencari kemana pemuda itu pergi. Sementara itu orang yang dicari telah jatuh ke dalam ruang kehampaan sebelum akhirnya sampai di sebuah tempat yang disebut sebagai ngarai kerangka mayit, ruang spasial aneh misterius. Nah, sebelum si Hao sadar dan paham tentang apa yang sebenarnya terjadi, pemuda batu kecil itu sudah lebih dulu dikejutkan dengan kemunculan tungku darah raksasa, di mana tungku itu adalah tungku yang sama dengan apa yang dilihat ketika berada di alam abadi. Si Hao terkejut melihat tripod kuno itu dan semakin terkejut lagi ketika menyadari bahwa tripod yang kali ini muncul merupakan benda asli dan bukan bayangan. Mengetahui hal itu, si Hao segera mengajak siapapun sosok yang muncul bersama dengan tripod dan menanyakan apa yang sosok dari masa depan kata Dewi Willow itu mencarinya. Namun si sosok itu sama sekali tidak menjawab pertanyaannya dengan gamblang-gamblang, malah menggumam perlahan ketika memanggil guntur Dewa Surgawi dan menunjukkan secara langsung beberapa pemandangan luar biasa termasuk kekacauan perbatasan belantara yang mengartikan kehancuran era tempat Xiao berada saat ini. Pemandangan itu jelas saja membuat Xiao langsung
Anesti memikirkan apakah teman-teman dan orang yang berharga baginya juga akan lenyap bersamaan dengan kehancuran era ini. Pikiran mengerikan itu auto membuat Xiao dilanda kemarahan ketika berkata dia tidak akan membiarkan pemandangan ini benar-benar terjadi. Xiao akan melawan arus reinkarnasi, akan menulis ulang takdir konyol ini dan bahkan akan melampaui keabadian untuk menaklukkan semua musuh baik dari masa lalu, masa sekarang maupun masa depan. Kalau memang hal itulah yang dia butuhkan untuk menyelamatkan dunia tempat orang-orang yang berharga baginya berada. Tepat setelah Xiao mengikrarkan sumpah tersebut, kekacauan di sekitarnya menghilang dan membuatnya kembali terlempar ke ruang kehampaan sebelum melihat sosok yang terpantul dalam tripod berjalan ke arahnya. Sosok yang mirip banget sama Xiao, tapi aslinya dia kemungkinan Ye Tiandi alias Ye Fan dari Shrouding the Heaven itu mengulurkan tangannya kepada Xiao berkata bahwa dia ingin melihat Xiao muncul pada era tempatnya berada, dan pengharapan itu langsung disanggupi oleh Xiao yang berambisi untuk memenuhi janji ini. Baru setelah Xiao menyelesaikan jawabannya, tungku darah yang sebelumnya melayang di udara merobek ruang dan membentuk titik komunikasi ruang spasial yang ternyata akan menjadi jalan Xiao menuju ke wilayah aneh. Sementara Xiao malah memasuki ruang spasial yang dibuka oleh tungku kuno, Bambang di gerbang kekaisaran masih berupaya keras untuk mencari muridnya yang tiba-tiba ngilang, namun seluruh upayanya itu berakhir pada kegagalan. Bambang terus bertanya kemana murid barunya ini dibawa pergi, namun bukannya mendapatkan jawaban, Bambang justru merasakan gonjangan dan ketidakstabilan di perbatasan belantara, dan hal itu membuatnya tidak punya pilihan selain mengajak semua calon murid baru untuk bergegas menuju Akademi Dewa Surgawi daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara Bambang dan seluruh calon murid baru sudah OTW ke Akademi Dewa Surgawi, Xiao yang dicariin telah sampai di dimensi lain yang hukum Dao dan kekuatan spiritual di dalamnya sangat berbeda dengan 3000 provinsi. Xiao langsung bertanya-tanya tempat apakah ini, namun sebelum mendapatkan jawaban, Xiao sudah dikejutkan dengan kemunculan seekor burung naga mulut kematian yang merupakan hewan langka dari zaman abadi kuno. Xiao berhasil mengalahkan burung naga tersebut dan menyadari bahwa tatapannya persis seperti para ahli yang terkontaminasi dao jahat di wilayah tak bertuan. Hal ini membuat Xiao langsung berpikir apakah dia sudah berada di wilayah asing yang ada di balik perbatasan, yang juga merupakan tempat di mana musuh besar mereka berasal. Sambil terus menebak-nebak apa yang sedang dia alami, Xiao pun terus menyusuri wilayah aneh tersebut, dan setelah berhari-hari melihat monster menakutkan, pemuda batu kecil itu pun sampai di sebuah pemukiman penduduk yang disebut sebagai kota Xuanxi. Xiao menggunakan persepsi ilahinya untuk menghilangkan hambatan komunikasi antara dirinya dengan warga wilayah asing, mempelajari penampilan serta tingkah laku warlock kota Xuanxi, sebelum kemudian menggunakan teknik penyamaran untuk membantunya bergaul dan membaur dengan masyarakat sekitar. Tepat setelah Xiao menyelesaikan adaptasinya, langit telah menggelap dan kota menjadi ramai ketika masyarakat setempat berkata bahwa ritual suci akan segera dimulai. Garis besar yang Xiao dapatkan dari ritual suci adalah kemunculan seorang pendeta agung yang akan menceritakan kisah pertempuran besar mereka melawan iblis di masa lalu. Xiao masih berpikir kenapa alih-alih orang dengan kabut hitam dan mata merah yang dia lihat, melainkan manusia-manusia biasa yang memancarkan aura seperti orang kuno abadi yang dia lihat di tempat ini. Sebelum Xiao mendapatkan jawaban, gadis pendeta agung bernama Mo Xian sudah muncul sehingga pertunjukan pengorbanan suci akhirnya dimulai. Segera setelah Mo Xian muncul, beberapa lelaki bertopeng yang memainkan peran sebagai pasukan iblis abadi kuno juga ikutan nimbrung dan mempertontonkan baku hantam seolah menceritakan seperti inilah pertarungan antara mereka dengan pasukan iblis di masa lalu.
Di sini si Hao mulai kena kultur shock karena dia sangat yakin bahwa pakaian yang digunakan oleh pasukan iblis merupakan pakaian para peri orang abadi kuno yang dia ketahui. Si pemeran iblis ini mulai menunjukkan keunggulan dari pendeta agung dan berkata bahwa mereka akan merebut semua wilayah milik orang wilayah aneh. Pernyataan itu jelas terdengar seperti omong kosong bagi si Hao karena yang dia tahu justru orang-orang aneh inilah yang telah menghancurkan era kuno abadi di 3000 provinsi. Namun lagi-lagi sebelum si Hao mendapatkan jawaban dari semua pertanyaannya, tiba-tiba saja sosok bertopeng lain muncul dan menyelamatkan Mo Xian. Hingga akhirnya pertunjukan pun berakhir dengan kemenangan sosok bertopeng yang dipanggil oleh semua orang sebagai Yang Mulia Abadi. Si Hao sama sekali tidak habis pikir dengan sejarah melenceng ini karena apa yang dia dengar selama berada di kota Swansea sangat-sangat berbeda dengan sejarah yang selama ini dia ketahui. Meskipun sekarang si Hao mulai diliputi kegalauan karena mendengar cerita sejarah yang amat berbeda, pemuda batu kecil itu tidak mau percaya begitu saja dan akhirnya mendatangi perpustakaan daerah untuk mencari tahu lebih jauh. Dari pencaharian si Hao hanya mengetahui bahwa wilayah aneh ini juga menyimpan sejarah tentang pertempuran kuno, namun juga menganggap masa lalu menjadi teka-teki sehingga kebenaran menjadi tidak jelas. Mungkin hanya sekte tua yang memiliki sedikit ingatan tentang pertempuran kuno tersebut. Namun sayang kebanyakan di antara mereka memilih untuk tak pernah membocorkannya. Pucuk dicinta ulang pun tiba ketika sedang mencari-cari informasi si Hao malah bertemu dengan pembaca cerita wilayah aneh yang kita sebut aja dia Yanto. Di mana Yanto ini memiliki ketertarikan pada sejarah dan akhirnya justru menjadi teman si Hao untuk mencari lebih banyak informasi tentang wilayah aneh ini. Selama mencari informasi itu, si Hao sedikit banyak mulai memahami sejarah yang beredar di wilayah ini di mana dahulu ketika pertempuran kuno muncul banyak tokoh hebat yang menggoncang langit bumi dan menyelamatkan semua penduduk serta makhluk hidup di wilayah ini, di mana orang-orang kuat itu dipanggil dengan sebutan Yang Mulia. Awalnya para abadi ini mengungguli pertarungan, namun para ahli dari 9 langit dan 9 bumi alias 3000 provinsi sangat licik dan menggunakan jebakan seni penghancur untuk menghabisi rasa mereka. Karena itulah Yang Mulia Abadi memimpin para penduduk untuk mengungsi keluar perbatasan belantara yang akhirnya disebut sebagai wilayah aneh ini untuk memulihkan diri. Ya, intinya kalau versi sejarah wilayah aneh mereka tuh penduduk asli di wilayah 3000 provinsi. Sebelum kemudian para orang abadi kuno menyerang dan merebut tanah itu dari mereka sampai akhirnya ngungsi ke wilayah aneh ini ya guys ya. Si Hao menjadi semakin bingung mengetahui sejarah yang super bertentangan dan berpikir apakah justru Yang Mulia Abadi inilah yang menghancurkan era kuno abadi di 3000 provinsi. Yanto tidak bisa menjawabnya karena dia hanyalah penulis cerita dan menyarankan si Hao untuk pergi ke gunung abadi yang menyimpan Gyo kuno, membuat pemuda batu kecil itu tanpa pikir panjang langsung bersiap menuju tempat yang disarankan oleh Yanto, berpikir apakah mungkin kebenaran telah menunggunya di sana.